terangkan bahwa Yesus itu ternyata Tuhanmu hanya kepala ke atas, leher ke bawah itu bukan Tuhanmu. Terangkan, biar kami tahu. Silakan. Loh, dia datang ke dunia ini sebagai manusia normal. Dan berarti lengkap jasadnya kan? Memang lengkap, makanya tapi termasuk biji sakar. Dengar dulu, ada tapinya. Kami nggak berpikir. Termasuk tidak termasuk anunya, batu sakarnya gitu, beda. Masker itu menghumbat oksigen kamu itu. Termasuk nggak biji sakarnya? Kok jadi emosi gimana sih? 100% manusia katanya, berarti sakar juga termasuk kan? Ada agak lain ini. Apa kamu nggak mau jujur. Silakan kau terangkan bahwa Tuhanmu itu hanya leher ke atas, ke bawah itu tidak. Silakan, saya dengar. Mohon maaf ya. Baik, saya jawab ya Pak. Iya. Hostnya kalau nggak bisa turun aja host. Jadi begini. Ya. Yesus Kristus itu dipahami memiliki dua natur ya. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Kedua natur ini bersatu dalam satu pribadi, union hipostatika, tanpa bercampur, tanpa berubah, tanpa terbagi, tanpa terpisah, ya. Artinya apa Pak Zuma? 200%. Sebagai Tuhan ia adalah sepenuhnya Allah, kekal, tidak terbatas, tidak bergantung pada tubuh jasmani. Sebagai manusia ia sungguh memiliki tubuh fisik lengkap, termasuk seluruh organ manusiawi. Gitu. Berarti termasuk biji sakar itu adalah Tuhan kalian, bukan? Sabar Pak Zuma. Namun dalam teologi Kristenan, bagian-bagian jasmani seperti tangan, darah, dan organ reproduksi tidak disebut Tuhan dalam arti esensial, sebab tubuh manusia Yesus adalah bagian dari natur manusianya, bukan natur ilahinya. Mengerti Pak? Oke. Sangat mengerti. Artinya bahwa pada diri Tuhan Anda ada yang bukan Tuhan. Jadi Tuhan Anda itu separuh Tuhan, separuh bukan Tuhan, kan gitu? Begini, Anda harus memahami begini Pak. Saya sudah paham. Berarti sembahan Anda separuhnya Tuhan, separuhnya bukan Tuhan. Betul? Oh tidak. Gimana ini? Gimana saudara-saudara? Ya. Gimana ceritanya? Itu adalah sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Nah, sepenuhnya manusia ini Tuhan nggak? Ya, Tuhan. Dia adalah berarti biji sakarnya juga Tuhan Anda, udah selesai. Berarti sakar Yesus juga Tuhan Anda, kan gitu. Kolose 2 nomor 9. Udah telan aja. Memang sudah kayak gitu kodratnya. Makanya dilarang menyembah manusia supaya tidak begitu jadinya. Ya, tapi itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Oleh karena itu, saudara ini menyembah separuh manusia, separuh Tuhan, kan begitu poinnya. Kalau Anda mengatakan bahwa tangan, darah atau organ reproduksi tidak bisa, tetapi berarti Anda harus mengatakan Yesus seutuhnya. Berarti kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, sepenuhnya manusia ini bukan Tuhan, kan? Nah, dalam pandangan Anda bagaimana? Lah, bagaimana? Berarti separuh bukan Tuhan, separuh Tuhan. Oh, tidak seperti itu. Bagaimana ceritanya? Sepenuhnya manusia itu Tuhan nggak? Nah, begini Pak Zuma. Gimana? Bagi dua aja, bagi dua. Biar separuh-separuh. Saya kan sudah menjawab ya. Sebagai Tuhan, ia adalah sepenuhnya Allah. Kekal, sifatnya itu kekal, tidak terbatas. Dan tidak bergantung pada tubuh jasmani. Di sisi lain, sebagai manusia, ia sungguh memiliki tubuh fisik lengkap. Nah, ini Tuhan nggak yang fisik lengkap ini? Ya Tuhan. Ya berarti seutuhnya, termasuk sakarnya juga. Berarti Anda penyembah sakar, kan begitu? Kalau Anda hanya mengatakan sakar atau menyembah itu bukan sebagai dia seutuhnya. Anda harus mengatakan Yesus sebagai manusia, tidak bisa. Ini tema Bang, harus tema ini umat batu. Umat batu. Gini. Apakah sakar itu batu? Ya, tergantung Anda ingin memaknai apa. Batu sakar atau apa? Cairan sakar atau apa? Daging sakar. Yang jelas umat batu ya batu sakar, kan gitu. Begini Pak, mungkin Bapak Anda istilah kesehatan, baik istilah biologi atau apa nih Pak? Coba.
batu sakar ini? Saudaraku, Anda yang membawa biologi tadi, Kolose 2 nomor 9 kan udah saya katakan. Itu dalil, dasar pijakan saya kan dalil. Saya tidak mengada-ngada. Jelaskan gini, batu sakar itu, sakar dikatakan batu itu istilah dalam ilmu biologi atau kesehatan, Pak Suma? Coba biologi, kesehatan dapat semua. Dan ingat, ketika berbicara mengenai biologi, Anda lari ke Kolose 2 nomor 9. Ternyata ketuhanan Yesus itu termasuk biologisnya. Siapa yang mengatakan sakar itu adalah batu? Ahli kesehatan siapa yang mengatakan demikian? Ahli biologi siapa? Coba Pak dijelaskan. Ya Allah yang Karim. Jadi yang dikatakan dalam kitab saudara di perjanjian lama itu, batu zakar keledai itu bukan batu rupanya. Coba tunjukkan ayatnya, Pak. Coba ada nggak kedokteran boleh nggak kemudian zakar itu distilahkan batu zakar? Coba Pak, boleh nggak tunjukkan dia punya ayatnya biar kita bisa batu zakar itu sudah pasti batu lah. Istilahnya juga batu zakar. Di mana-mana orang tahu itu. Yang namanya zakar itu batu zakar, bukan cairan zakar. Ahli siapa yang mengatakan? Udahlah Bang, jangan mengais-ngais ke sana, jangan memperbodoh diri. Jelas kok. Perlu kita gini. Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu. Yesus adalah batu. Itu jelas itu. Kan begitu poinnya. Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuh Yesus itu adalah ilahi. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8, Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia. Buktinya di Lukas 2:21, Yesus disunat pada hari ke-8. Masa ada nonot tanpa batu? Gimana ceritanya? Aku kira selama ini berkelas. Masih gimana? Abaikan dulu tentang dunia pernonotan Bang ya, karena juga Nabi pasti punya nonot juga ya. Jadi gini, saya jelaskan masalah bagaimana permasalahan. Iya, tapi kami tidak menyembah Nabi. Ini ya, tema. Ini pembahasan kan tentang pernonotan. Ini tema. Iya Bang. Jadi kita kembali. Bukan pernonotan. Ini berbicara mengenai umat batu. Bukan pernonotan. Cuman kebetulan aja kalian menyembah manusia yang punya nonot kan gitu. Oke, Pak Suma, ya. Batu itu adalah alam yang terdiri dari satu atau lebih mineral yang menyatu padat dan merupakan bagian dari kerak bumi ya. Kalau kita menggunakan definisi para ahli ya, secara geologi, batu adalah agregat atau kumpulan mineral yang membentuk massa padat dan keras ya. Ya, dia bisa berasal dari batuan ini bisa dari dalam bumi, juga bisa dari luar bumi. Sepakat Pak Azuma ya? Iya, kita sudah paham itu, kita udah paham, udah ngerti. Ada batu sedimen, ada batu metamorf dan juga ada batu meteor. Nah, sekarang ada juga disebut batu ginjal, betul nggak? Iya, ada istilah itu. Tetapi sekarang pertanyaan, ada batu ginjal. Sekarang sakar dikatakan batu itu dari mana Pak? Istilahnya itu Pak? Ya karena dia berbentuk padat dan dia ada bentukan, sehingga ketika dikatakan batu zakar itu bahasa kedokteran. Jangan kemana-mana perginya. Batu zakar, batu ginjal, batu empedu. Baik Pak Luma. Sekarang Anda mengatakan bahasa kedokteran. Ahli kedokteran siapa yang mengatakan bahwa sakar itu adalah batu Pak? Itu cari aja nanti. Gak usah kemana-mana saudara, gak usah kemana-mana. Gak usah kemana-mana. Yang pasti kita orang Indonesia itu ngerti itu. Ada tuh Bang Andika sudah tunjukkan tuh. Artinya kita nggak bisa lari kemana-mana. Kolose 2 nomor 9 itu mengunci di situ. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 mengunci di situ. Sekarang kamu kan udah bertanya. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Sudah dikunci di situ. Yesus disunat pada hari ke-8, sudah dikunci di situ. Udah. Jadi umat batu ya batu kan gitu. Iya. Iya. Tanya dulu aja. Bang Saf, nanti kan kita ketemu ya, cuman mungkin karena terlalu ya
rebutan mic lah, jadi nggak bisa. Ini Bang Zuma, kamu seorang apologi. Jadi coba jelasin dulu. Iya. Di ayat 7. Di situ kan berkata. Apa? Iya, artinya itu kan kekuasaan tahta singgasana. Kenapa? Tanya apa Bang? Tanya apa? IS Hud ayat 7. Oke. Nah, apa yang Anda iya kan? Itu kekuasaan tahta, betul? Iya. Nah, tentang kekuasaan. Pertanyaanku satu, arsinya di atas air. Tolong, airnya air apa? Iya. Oh, nggak dijelaskan air apa? Mungkin air raksa kali, atau air hujan, atau mungkin jawab gimana ini? Iya, tapi tidak sampai segitunya pertanyaannya. Sama ketika saya tanya juga, kamu kan seorang apologet. Yesus disunat pakai pisau merek apa? Pisaunya dipotong nonotnya pakai apa? Pakai pisau merek apa? Terbuat dari apa pisaunya? Ari-ari atau apa? Ini apa pertanyaan? Pertanyaan apa itu? Aneh kau itu, kau menyusahkan diri kau itu. Iya, gini. Dunia pernonotan dan pertukuran selesai dulu ya. Jadi gini. Apa ya? Tuhan pinjam pisau cukur di Raja Asur itu juga bahaya itu. Untuk mencukur bulu paha. Jangan bertanya yang bikin kamu sulit. Karena kau akan ditanyai balik nanti. Ini temanya umat batu. Tunjukkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu batu. Sebagaimana saya menunjukkan sembahanmu yang bernama Yesus itu punya batu, kan gitu, Bang Zuma gitu loh. Dan iya, silakan. Kau bicara aja, kau siksa dirimu. Baru bertanya. Stabil aja, normal aja. Cuma kancang ngomong aja. Kau siksa kali diri kau. Ya, ngomong. Kau yang normal aja ngomongnya. Jangan kau siksa dirimu. Apa yang nabi kau? Kenapa dulu lah kau? Pantatmu kayak ada kelereng di dalam. Kau ngomong kayak gitu. Ngomong yang normal aja, stabil. Ya, begini. Pak Suma. Masuk kepada intinya saja ya. Ini teman kita bantu dulu. Oke. Baik. Kamu jangan debat dulu. Kasihan teman kita nih, keselak biji nangka dia. Di sana ke sini, Pak Suma. Nah itu tuh. Dia habis makan tapi yang ditelan garpunya gimana ceritanya? Bantuin dulu loh. Tenang dulu, Bang. Kita akan melihat kepada prakteknya, Pak Suma. Ya, kepada prakteknya, Pak Suma. Bentar. Agama apa atau aliran apa yang menggunakan media batu? Itu aja, Pak. Intinya ke situ aja. Saudara, kamu lupa ya bahwasanya para nabi terdahulu ketika mereka beribadah, mereka punya batu tugu. Kamu tahu nggak apa yang disebut bait El? Bait El itu ngerti nggak? Itu dari batu. Alamak. Ini gimana ini? Apakah Pak Zuma meyakini batu itu bisa menebus dosa? Tidak mungkin batu menebus dosa. Sebagaimana tai sapi nggak mungkin menebus dosa. Lucu ente ini, gimana ceritanya? Kalau misalnya ada yang mengatakan batu itu bisa menebus dosa, maka nggak ada dalilnya. Itu nggak ada. Itu orang yang IQ-nya jongkok itu yang mengatakan itu atau memahami itu, nggak ada itu. Berarti sesat ya Pak Suma ya? Sesat dong. Bungkus. Bungkus. Aku gak jawab pertanyaan. Satu dalil doang itu loh. Mana dalilnya? Hud ayat 7. Ya sama, Kejadian 1 nomor 1. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Air apa? Air kucing. Apa sih? Kamu jangan bertanya sesuatu yang menyulitkan diri kamu. Jangan deh. Itu tadi ada bahas batu tuh. Batu mengampuni dosa kata dia tuh. Itu tuh. Jawab gak intinya? Roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Air apa? Pertanyaan yang bikin sulit kau nanti. Kita bahas umat batu. Siapa yang umat batu sini? Hei, saya atau ente gitu loh. Berarti nggak bisa menjawab ya? Loh, saya sudah menjelaskan kepada saudara Al-Quran yang anda kutip, wa huwallazi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam wa kana arsyuh 'alal ma', bertahta kemudian di atas air. Yang tadi Kejadian 1 nomor 1, Roh Elohim melayang-layang
terbang di atas permukaan air. Apa sih orang ini? Kalau Tuhan saya bertahta, kalau Tuhanmu melayang-layang. Itu pun masih Tuhan pinjaman dari Yahudi. Gimana orang ini? Udah. Kembali ke tema. Dulu lah. Maksa kali orang ini. Bertahta dan melayang-layang. Iya, bertahta dan melayang-layang. Kalau melayang itu apa? Pekerjaan melayang-layang itu setan, genderuwo, sundel bolong. Oke, sekarang saya melayang-layang. Kalau Tuhanku bertahta. Iya, saya jelaskan bagaimana Tuhan. Wa kana arshuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa la in qulta innakum mab'utsun min ba'dil maut ayaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Jelas kok. Ya tahu aku. Ya. Bertahta di atas. Wah, kalau Tuhanmu melayang-layang. Baik, saya jelaskan masalah Popok ketuhanan. kapang. Oh ditanya. Jadi gini. Popok kapang. Orang Jepang bilang parakang. Udah. Kembali ke tema. Pak Hanan, izin saya berdiskusi lebih kompleks kepada Bang Zuma ya. Iya, kembali ke tema. Iya. Oke. Yang lain garuk-garuk pantat aja dulu, nggak usah banyak cerita yang lain. Baik, sebentar saya jelaskan dulu masalah ketuhanan. Sejenak apa pula bahas umat batu, umat jangan Tuhan. Alamak. Oh ya. Udah kalau gitu bahas batu aja lah kalau gitu batu. Batu ya betul. Ini aduh. Kecuali kamu ganti tema gitu. Yaudah, aku ganti tema. Ganti tema lagi. Apa? Umat air. Sang apologet gitu. Baik. Ini kan temanya hanya sebuah pertanyaan ya. Temanya hanya sebuah pertanyaan. Sehingga kalau misalnya sampai merasa atau misalnya sampai ini berarti benar gitu. Itu kalau dari enggak dong. Saya justru merasa harus menjelaskan kepada saudara dan sekaligus menyadarkan Kristen itulah yang umat batu kan gitu. Kalau misalnya tidak Sebentar. Ada 40 dalil di dalam Bible yang mengatakan sembahan kalian itu batu. Tuhan adalah gunung batuku. Sesungguhnya dialah Tuhan gunung batuku keselamatanku. Ini bisa saya ngomong? Percayalah kepada Tuhan selamanya. Tuhan sendiri adalah gunung batu yang kekal. Dialah batu karang, karya-karyanya sempurna. Lupakan tentang dunia perbatuan ya, makanya jangan, karena saya mampu menunjukkan minimal 40 data di Bible bahwa Kristen itu menyembah batu. Saya juga sangat bisa menunjukkan bahwasannya kalian juga ada dalam kekeliruan memahami Yesus. Oh enggak dong, saya berdasarkan dalil. Yang keliru itu kalian. Baik, saya kasih dalil Pak Zuma. Kita buktikan siapa yang keliru memahami Yesus. Saya atau Anda, boleh? Berdasarkan dalil gimana? Kamu aja bobo jakar itu kali ya kajian. Boleh kita membuktikan siapa yang salah paham terhadap Yesus? Siapa yang membangun imannya di atas ilusi terhadap Yesus? Boleh? Boleh. Boleh anak-anakku sekalian? Nanti saya cuma 5 menit. Silakan. Ya, 1 jam juga boleh. Silakan. Ya, sudah. Kita harus ngerti dulu. Bapak tahu Pak Zuma ini tahu Abraham, Ishak, Yakub? Tahu. Bagaimana cara Abraham, Ishak, Yakub menyebut Tuhannya? Beliau menyebut. Ya. Di dalam Alkitab, sistem konsep Alkitab, Bapak harus tahu dulu. Bentar Kak. Moderator tolong jangan rese ya. Gimana sih? Ya, kenapa saya bilang ada? Hostnya jangan emosian, santai aja host. Gimana sih? Ini moderatornya rese kali loh. Mau tiktokan atau gimana ini? Ya nggak usah, biarkan aja, mau berputar juga nggak masalah. Pun anggap aja itu hiburan. Di sini, oten kok jadi baper. Nggak usah emosian kawan-kawan, santai aja, relax. Jangan ada lanjut. Ya. Abraham, Ishak, Yakub. Terus sampai mana tadi? Kita harus memahami dulu Abraham, Ishak, Yakub menyebutkan nama Tuhan tidak langsung merujuk pada YHWH, melainkan menggunakan proper name. Proper name ini kita balikan kepada asal muasal dari katanya adalah El Shaddai. Jadi nggak bisa terlalu panjang ya.
Kita buka langsung ke Wahyu 1 ayat 8. Di situ mendeskripsikan secara nyata jelas siapakah yang disebut sebagai prophet name itu. Abraham menyebutnya dengan El Shaddai. Baru diakhiri dengan Yakub merujuk pada Yesus, menyebut dengan kata El Shaddai juga. Nanti Bapak pelajari, saya nggak usah terlalu panjang juga. Jadi tolong tunjukkan di mana Yesus pernah dipanggil El Shaddai. Oh boleh nanti. Wahyu 1 ayat 8 nanti Bapak buka. Oke. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa atau El Shaddai. Oh, nah, begitu. Sudah merujuk pada situ. Baru saya tutup. Iya. Dengan Matius 12 ayat 31, segala hujat kepada anak manusia memang diampuni, tapi hujat kepada Roh Kudus dosanya tidak diampuni. Dengan kata lain, dari tadi saya dengar Bang Zuma sudah melakukan penghujatan besar-besaran dengan Roh Kudus tanpa ada pemahaman Bang Zuma tentang El Shaddai yang disebutkan dalam banyak ayat. Jadi itu saja dari saya. Baik. Pelajari dulu. Siap, 86. Mungkin bisa Saya bernarasi terkait dengan narasi saudara. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini bersama dengan saya dari stasiun Zulkifli Mabas Official menerangkan tentang kitab Wahyu 1 nomor 8. Akulah Alfa dan Omega, akulah A dan O. Apa yang Anda ingin jual di situ A dan O ini? AO gitu. Sedangkan jangan disingkat Bang. Katakan aja Alfa dan Omega. Alfa huruf pertama abjad Yunani, Omega abjad terakhir huruf Yunani. Apa masalahnya? Anda ingin mengatakan akulah awal dan akhir? Enggak dong. Masalahnya setelah Alfa Omega dijelaskan lagi. Awal itu arke, dalam bahasa Yunani arke kalau awal. Akhir itu telos. Jadi El Shaddai ini apa? El Shaddai itu merujuk kepada yang berfirman. Oke, baik. Siapa yang berfirman di situ? Siapa yang berfirman? Siapa yang berfirman? Siapa yang disebut Pantokrator di dalam bahasa Yunani di situ? Yesus atau Bapak? Di sini sudah jelas ya. Abraham di usia 99 tahun. Jangan bicara sendiri dong. Jangan kayak orang gila dong. Bentar. Saya kan bertanya. Yang digelari kemudian Pantokrator dalam bahasa Yunani, yang maha kuasa itu, yang berfirman atau yang menjadi daging? Jawab dong, yang jujur dong, Bang. Yang Yesus sebut di situ, yang berfirman atau yang menjadi daging? Gini Pak, jangan bahas dulu tentang daging. Iya, kok begitu? Masalah generasi. Anda membawa aku adalah Alfa dan Omega. Firman dari mana? Firman yang maha kuasa, firmannya yang maha kuasa. Yang daging ini yang ngomong. Anda memaknai bahwa seakan-akan Yesus itu maha kuasa. Tenang dulu, nanti ya. Waktu saya nggak lama karena saya masih ada telepon dari orang tua saya. Jadi saya hanya menunjukkan. Utamakan orang tua. Abraham, Ishak, Yakub menyebutkan kata prophet name El Shaddai dan Wahyu 1 ayat 8 itu menyatakan bahwasanya siapa yang disebutkan El Shaddai di situ. Jadi ada kegagalan daripada Zuma ini untuk memahami tentang Yesus konsep daripada Tritunggal. Jadi itu nanti bisa Bapak nanti pelajari. Semoga Bapak juga bagaimana Bapak tadi sudah menghujat Roh Kudus besar-besaran. Menghujat Roh Kudus, fitnah lu. Puji Tuhan. Dengarkan saya. Puji Tuhan. Dengarkan saya. Akulah Bang Suma. Alfa dan Omega. Firman Tuhan Elohim yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini saya tidak mengatakan diri saya ini yang maha kuasa. Yesus menjelaskan dirinya ini adalah ciptaan yang berasal dari yang maha kuasa, bukan Yesusnya. Di dalam Yohanes 5 nomor 30 Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok berubah jadi yang maha kuasa? Baik, Bapak nanti pelajari saja. Lah Anda yang harus belajar, bukan saya. Tidak, Bapak tidak memahami El Shaddai. Jadi Bapak El Shaddai itu bukan Yesus. El Shaddai itu Tuhannya Yesus. Alamak. Bapak kok terserah Bapak.
Wahyu 1 ayat 8 merujuk pada Yesus. Jadi bukan, Yesus menerangkan, aku adalah AO, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku ini siapa? Aku ini adalah firman Tuhan yang maha kuasa. Pieto mas. Dalam bahasa Yunani itu tidak ada tanda koma, nggak ada tanda baca dalam bahasa Yunani. Ini bahasa Yunani, Pak. Bukan bahasa ini kan Yunani. Terjemahannya ada tanda koma supaya dianggap yang maha kuasa itu si Alfa ini. Alamak. Bukan bahasa Yunani, oke? Jadi saya nggak bisa terlalu panjang. Nanti Bapak pelajari lagi untuk materi sehingga Bapak jangan ajarin saya kalau belajar. Saya belajar setiap saat. Nanti saya next akan bermain-main ke Komalnya Bang Zuma. Oke, baik, saya tunggu. Siap. Makasih saudara, salam sama orang tua ya. Tak tinggal dulu ya, Saf. Ya, hati, semoga orang tua sehat selalu. Masalah batunya, Saf. Ya, Ana. Ini hostnya kenapa cepat sekali emosi hostnya? Santai aja host. Apa yang emosi framing aja. Tadi kamu marah sama momotnya di bawah. Bukan marah, maksudnya mindah-mindahin, takutnya kamu di-kick. Soalnya kamu ngomongnya itu mempelintir. Mempelintir. Fitnah lu ya. Aku bawa dalil kok dibilang pelintir. Sama tadi kawanmu itu mengatakan saya menghujat Roh Kudus. Mana ada kita bahas Roh Kudus? Nggak ada kita bahas Roh Kudus dari tadi. Roh Kudus itu hanya ada di Islam, nggak ada di Kristen. Roh Kudus itu ada aja. Jakar. Hah? Katakan Jakar, nggak ada kan? Apa itu? Kenapa lagi kau bahas batu zakar? Apa pula? Kolose 2 itu loh teman-teman. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Theos, dewa turun ke bumi menjadi rupa manusia. Nah, ketika dia menjadi rupa manusia lengkap dengan zakar kan? Ini dari tadi pertanyaanku masih sama loh. Masih di surat Hud 7 itu. Sudah ku jawab samamu kawan. Udah ku jawab samamu. Udah ku jawab. Ya, air apa? Air di situ tidak diterangkan. Airnya apakah air asin, apakah dia air tawar? Enggak, yang pasti yang Anda harus tahu bahwa alam semesta ini pada mulanya berasal dari air. Semuanya kita ini berasal dari air. Oke? Nah, ketika Al-Qur'an menjelaskan itu, wa huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah tahtanya itu di atas air. Nah, sekarang ketika Anda bertanya tentang air apa? Boleh dong saya juga balik nanya. Dan apa jawaban saudara? Kejadian 1 nomor 1 nomor 2. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Pertanyaan saya, air apa? Ayo. Aku jawab. Air apa? Gimana ini seorang? Ya, jawab. Saya sudah menjawab. Saya tidak tahu apakah itu air asin atau air tawar. Yang pasti alam semesta ini pada mulanya air. Segala-galanya berasal dari air. Anda berasal dari air. Makanan yang Anda makan air dari laut dari air. Yang dari daratan juga dari air. Apapun itu yang Anda masuk dalam tubuh Anda itu berasal dari air. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya, Kejadian 1 Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Air apa? Apakah air ketuban kuda atau apa? Silakan. Pertanyaan yang sama kan? Silakan. Dulu air apa? Saya kan sudah menjawab. Aku sudah menjawab saudara host. Airnya aku tidak tahu apakah air asin atau air tawar. Itu jawaban yang sangat bijak karena saya nggak bisa mengada-ngada jawaban. Yang pasti saya katakan samamu, apa yang ada di atas alam ini asalnya dari air, Cahayu. Sekarang tugasmu, jawab. Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air. Tadi mau di skip aja nih. Aduh, kecewa aku katanya OJT. Baru 1 tuh.
Tapi kamu tiba-tiba bilang iya, oke lah, aku nyerah, aku tidak tahu itu air apa, saya nyerah. Sekarang boleh dong saya balik nanya, air apa? Pertanyaan yang ada di dalam Kejadian 1 nomor 1. Ketika Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air, itu air apa, Cak Ayu? Gurunda, tadi katanya kamu cuma satu bertanya, terus kita oten-oten boleh 1000 pertanyaan. Lah, bilang aja kamu nggak bisa jawab. Iya kan? Gimana Gurunda? Aduh. Orang itu kalau bertanya, Bung, ketika saya bertanya, saya siap ditanya hal yang sama. Jangan saya bertanya, ketika saya ditanya pertanyaan yang sama, saya malah pingsan. itu bukan menjadi seorang narasumber yang baik. Ketika Anda bertanya air apa, Anda juga harus siap ditanya. Sama seperti umat batu. Saya siap ditanya, apakah Hajar Aswad itu menghapus dosa? Saya katakan tidak. Tidak menghapus dosa Hajar Aswad itu. Siapa bilang? Siapa, mana hadisnya? Sekarang kamu yang mau balik ke awal, gimana ini? Nah, gitu dong. Gak ada itu batu menghapus dosa, gak ada. Sebagaimana tai sapi Keluaran 29 nomor 14 bukan menghapus dosa, tapi tindakan perbuatan manusia mentaati kemudian perintah Tuhan itulah yang menyebabkan orang dosanya dihapuskan. Contoh. Kau yang gak move on, gimana ini? Enggak Bang, saya kasih kamu contoh. Kalau kita bertanya, kita harus siap ditanya pertanyaan yang sama gitu maksudku. Loh, kamu kan apologet senior, debater profesional, sering. Hey, meskipun film India kalau sudah berlebihan juga itu nggak bagus loh. Meski film kartun kalau berlebihan juga nggak bagus. Bukan berarti saya apologet, bukan berarti saya senior. Segala sesuatu harus kujawab dan memuaskan penanya. Saya kalau udah bilang, tidak ada penelitian yang mengatakan air itu air hujan, air raksa, atau apa, nggak ada. Masa saya harus mengada-ngadakan sebuah jawaban yang tidak ada? Dan itu kan berbicara masa lampau, di mana Bang Zuma di situ belum hadir. Di mana sih orang ini? Nah, pertanyaan mirroring saya tanya, Tuhanmu berupa roh melayang-layang di atas permukaan air. Boleh dong saya bertanya dengan pertanyaan yang sama, airnya itu air apa? Ketuban kuda atau apa? Mana jawabanmu? Apa jawabanmu coba? 1, 2, 3. Segala sesuatu secara detail gak? Ya ampun. Pertanyaan saya loh itu loh. Oh, pertanyaan saya kan masih satu ini. Aduh, Markona, kan saya tadi bertanya pertanyaan yang sama. Kenapa jadi frustasi loh? Saya kan bertanya baik-baik samamu. Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air. Pertanyaan yang sama, airnya air apa? Pak, aku curiga. Pak host, izin saya berbicara dengan Pak Zuma. Ya, dari tadi izin terus, solusinya nggak ada. Ini Markona ditanya kok malah aneh-aneh aja. Gini loh Bang Zuma, kamu kan apologet senior. Itu aja terus. Menjelaskan itu aja terus. Pak Zuma, coba dengarkan saya baik-baik. Ini kan Pak Zuma juga pasti akan menjadi bahan refleksi dan ketika seorang Kristen membahas Al-Quran dan menafsirkannya, ataupun sebaliknya seorang Islam menafsirkan Alkitab, itu semua adalah hanya omong kosong. Kenapa bisa? Saya katakan omong kosong, Pak Zuma? Karena mereka tidak mengimaninya. Salah. Kenapa? Karena mereka tidak mengimaninya. Salah Bang, salah. Itu konsep Anda keliru. Itu yang pertama. Yang seharusnya sekarang Pak Zuma menjadi bahan introspeksi dan refleksi, ya, itu adalah aksiologi dari agama yang Pak Zuma bahas. Misalnya tentang Islam, aksiologinya apa? Kristen, aksiologinya apa? Nah, Pak Zuma memahami tidak aksiologi itu apa? Alamak, kenapa jadi saya diajari hal-hal seperti ini? Bukan saya mengajari Pak Zuma. Saya tidak mengajari. Terus ini kita berbicara mengenai apa? Ya, kalau berbicara mengenai filsafat,
Begini, saya tidak mengajari Pak Zuma, tapi Pak Zuma tahu memahami tidak kata aksiologi itu? Iya Pak, itu kan bagian daripada disiplin ilmu filsafat. Bang, ngapain saya diuji yang kayak gitu-gitu coba? Bukan. Aksiologi bukan disiplin ilmu. Aksiologi bukan disiplin ilmu. Lah, disiplin ilmu karena itu berbicara mengenai cabang ilmu filsafat. Gimana sih abangku ini? Itu cabang ilmu filsafat tapi bukan disiplin ilmu. Lah, Anda paham disiplin ilmu? Baik. Martemia, Marusa juga. Saya tahu gini. Baik, kalau Pak Zuma tahu. Ada aja ente. Silakan. Aksiologi kekristenan, aksiologi Islam artinya value, nilai. Ya Pak Zuma, nilai dari kekristenan, nilai dari keislaman. Etika, estetika. Terus? Ya, baik Pak Zuma. Di dalam Islam, di dalam Kristen ya, untuk Kristen lah. Kalau Pak Islam mungkin Pak Zuma yang lebih memahami ya. Di dalam kekristenan, aksiologi adalah cinta kasih Pak Zuma. Bagaimana implementasi dalam perbuatan, kenyataan apa yang dilakukan. Orang Kristen diajarkan apa Pak Zuma? Apa? Ya? Menyembah batu sakar, bukan? Sabar. Menikah hanya satu kali ya. Tidak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya di Kristen. Begini, Pak. Nggak ada. Sampai kamu. Fondasi dalam kekristenan itu kan adalah gereja. Ya, berarti bahwa di situ ada hierarki yang jelas. Ada mana dalilnya satu istri, mana dalilnya? Nggak ada. Lah, itu yang dilakukan Pak. Itu yang dilaksanakan Pak. Berarti Kristen ini bukan kasih karena melanggar perintah Tuhan. Gimana mau kasih? Yang disebut kasih itu adalah taat kepada perintah Tuhan dan mengajarkan orang lain untuk mentaati perintah Tuhan. Kalau mentaati perintah manusia gimana dong? Itu bukan kasih. Begini, itu pemahaman saudara. Oh, nggak bisa. Kasih menurut Yesus itu apa? Mentaati perintah Tuhan, itu baru kasih. Dan mengajarkan kepada orang lain menjalankan perintah Tuhan, itu kasih. Kalau Anda mengajarkan orang lain melanggar perintah Tuhan, itu bukan kasih. Pak Zuma berbicara apapun tentang Kristen, itu sama saja omong kosong. Kenapa? Yang saya katakan omong kosong itu karena Anda berbicara mengenai Kristen tanpa dasar dalil. Pak Zuma bukan seorang Kristen. Saya lebih Kristen kalau begitu. Kalau hanya berbicara mengenai konsep, saya lebih Kristen. Tidak bisa, karena Pak Zuma agamanya nggak bisa dong, nggak bisa saudara. Berbicara mengenai etika, berbicara mengenai estetika, berbicara mengenai aksiologi ilmu sebuah agama, landasan pijakan kita itu akar utama. Apa akar utamanya? Ya kitab sucinya dong. Kitab suci dong. Estetika itu apa Pak Zuma? Sabar, estetika itu apa Pak? Materi yang membahas tentang nilai keindahan, nilai seni, nilai sebuah rupa atau objek yang merupakan satu kesimpulan yang membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Ngapain kau tanya-tanya hal-hal seperti itu? Alamak. Nah, sekarang yang kita bahas bukan estetika. Estetika itu yang berikutnya. Kamu yang membawa aksiologi tadi dan estetika itu bagian daripada aksiologi itu sendiri. Gimana orang ini? Oke, baik. Sekarang gini, Bapak lebih baik bahas batu sakar aja deh daripada Anda kemana-mana. Bapak mengatakan bahwa Bapak lebih Kristen ya. Iya, kalau Anda mengartikan sebuah pemahaman seperti yang Anda gambarkan tadi, jelas itu. Oke, sekarang ini, kalau Bapak mengaku lebih Kristen, apa yang sudah Bapak terapkan sebagai Kristen? Oke, baik. Kristen dalam makna pengikut Kristus, Kristus dalam makna orang yang diurapi Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Saya dengan tegas mengatakan, Kristus yang benar adalah Kristus yang cakupan dakwah misinya, pengutusannya, kebenaran jalan dan hidup yang ditorehkan oleh ajarannya hanya berlaku pada kaumnya Bani Israel, tidak berlaku untuk orang lain. Catat itu. Bukan. Kepada Bapak itu apa yang sudah diterapkan gitu. Ini yang saya terapkan. Pemberitaan Bible kepada seluruh makhluk bahwa Yesus itu hanya untuk kaumnya Bani Israel doang. Berarti kalau dibilang junjungan Muhammad dari suku Quraisy gitu, berarti dia untuk kita doang gitu maksudnya. Oh salah, baik, saya terangkan. Nabi Muhammad SAW diutus ke atas muka bumi ini litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sedangkan Yesus, aku diutus hanya kepada domba. Sudah gitu yang sesat, sudah gitu dari Bani Israel doang.
Yesus bilang apa? Dia bilang apa? Itu pemahaman yang salah, Pak Suma. Oh, kok salah pula? Inilah yang saya katakan. Anda tidak memahami aksiologi. Anda yang nggak paham. Anda yang nggak paham. Anda hanya melakukan eksegesis sesuai dengan selera Anda doang. Ucapan Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba. Domba itu gelar untuk siapa? Kutanya dulu. Saudara. Domba itu gelar untuk siapa? Tenang. Ya, di dalam aksiologi itu bukan hanya estetika, di situ ada moral, ada etika, ada etika, terus ada banyak berbagai hal ya. Itu yang harus Pak Zuma memahami gitu. Lu, saya lagi yang diajarin gimana? Saya ngajarin ente barusan kok, saya pula yang diajarin. Sekarang gini aja deh. Kalau Anda berbicara mengenai etika, Anda berbicara mengenai estetika atau aksiologi ilmu dalam jabaran apa yang Anda maksud tadi, saya ingin bertanya. Domba itu gelar untuk siapa? Itu dulu. Contohnya begini Pak ya. Kok jadi contoh? Kayak gini ya Pak. Seperti perkawinan ya. Ya, kesatuan itu dari dalam kekristenan ya, aksiologinya ya. Untuk perkawinan ya, hanya antara satu pria dan satu wanita. Yang kedua itu tak terceraikan, tidak dapat diputuskan oleh manusia. Ketiga terbuka terhadap kehidupan. Yang keempat suci, menjadi tanda kasih Allah yang kudus. Itu Pak aksiologinya. Salah satu contohnya di perkawinan. Jadi Pak, kalau Bapak membahas tentang batu sakar ini itu masih, kalau dalam taksonomi Bloom itu masih kan satu Pak. Itu tema yang Anda bangun dari tadi. Alamak. Ketika Bapak menanggapi itu berarti Bapak terjebak. Enggak dong, justru apa yang saya jabarkan tadi tentang batu berdalil. Sedangkan Anda membuat sebuah narasi tentang Kristenan kawin cukup satu istri, nggak ada dalil. Gimana ceritanya? Berarti Anda memenuhi kemudian nubuat Yesus bahwa mereka hanya melakukan satu, memuji aku, tapi bukan karena firman Tuhan. Mana firman Tuhan cukup satu istri mana? Ada dalilnya nggak? Nggak ada. Dalil yang pertama, Bapak dengar baik-baik ya Pak. Yesus justru mengajarkan banyak istri, mau 1 miliar pun boleh kata Yesus. Gimana? Gini Pak Zuma dengar ya. Pertama itu ya, Bapak harus ingat bahwa bagaimana Yesus mengatakan kepada Santo Petrus ya, yang nama aslinya adalah Simon ya, bahwa di situ sudahlah tonggak gereja Pak. Jadi dari gereja itu maka dibangunlah bagaimana iman dari kekristenan. Bagaimana? Anda salah lagi. Sabar. Bukan. Apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda tafsirkan, itu sama saja omong kosong Pak Zuma. Nah, saya nggak nafsir, saya bawa dalil. Ente nggak ada dalil. Bukan. Anda itu bantah dalil kosong Pak Zuma. Kalau berarti dalilnya omong kosong ya sudah, nggak apa-apa. Gini, kalau Anda berbicara Al-Quran, oke, fine saja. Tetapi itu juga Anda mungkin akan mendapatkan koreksi dari para ustadz, kiai atau pimpinan di agama Anda gitu. Ya. Koreksi dari mereka itu adalah hikmah bagi saya. Ya, begitu Pak Zuma. Beda. Tapi orang Kristen tidak punya hak untuk mengoreksi saya. Sorry Pak Zuma ya. Anda selama ini mungkin mengalami paham kebesaran. Paham kebesaran itu adalah begini. Orang yang digelarkan. Sorry Pak Zuma. Izin Pak Zuma. Orang yang diberi gelar, orang yang di ini, akhirnya Pak Zuma merasa enak di situ posisi itu, sehingga Pak Zuma melupakan hal-hal esensi yang lainnya gitu. Wajar, kenapa? Manusia itu ada kelebihan, ada kekurangannya gitu. Nah, itu yang saya lihat, yang saya perhatikan dari Pak Zuma. Nah, mungkin begini Pak Zuma, izin Pak Zuma, mohon maaf Pak Zuma ya, saya anggap Pak Zuma sebagai saudara. Mungkin lebih ke depannya lebih rendah hati, agar bisa mengatur kata-kata Pak. Memang kita manusia tidak terlepas dari kata-kata yang kasar. Kalau di Islam Bung, saya menggelari diri saya sebagai ustadz aja kagak. Ustadz itu orang hebat, orang pintar, orang cerdas. Saya ini cuma penginjil jalanan doang. Ya begini. Saya bukan ustadz, apalagi yang lain. Saya cuma penginjil. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang Bible, isi Bible, tanyalah ke saya. Apapun yang dikatakan oleh orang di luar keyakinan kami itu adalah omong kosong Pak Zuma. Ya. Sebagaimana Yesus juga mengatakan itu kepada kalian.
Karena apapun Pak Zuma, kami memang juga memiliki kelemahan, kekurangan kami pribadi. Bagus. Karena kalian adalah kelompok di luar ajaran Yesus kan gitu, sabar, Bang. Pak Zuma. Iya, sabar. Anda juga harus sabar. Dari kekristenan itu adalah aksiologi, ya. Seperti ke situ lagi. Saya ulangi lagi, Pak. Pertama, kesatuan, ya, hanya antara satu pria dan satu wanita. Yang kedua, tak terceraikan, tidak dapat diputuskan oleh manusia. Ketiga, terbuka terhadap kehidupan, proles. Yang keempat, suci sakramentum, menjadi tanda kasih Allah yang kudus. Itu saja Pak Zuma. Mungkin ada teman-teman Kristen yang mau menanggapi dia, silakan. Itu berkaitan dengan ajaran Yesus nggak? Ya, jelas. Yes. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil? Nggak ada. Cuman dibuat-buat, melanggar dalil. Gimana ceritanya? Ayo. Yesus mengatakan apa di dalam Lukas 18? Sabar. Nomor 29:30. Sabar. Memperoleh istri berlipat kali ganda di dunia ini. Apa itu? Sabar Pak Zuma. Sudah sangat sabar, saya ikuti Anda dari tadi, nggak ada dalil. Sabar ya. Oke. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, kan Yesus ku bilang, Bang. Yesus. Kok jadi Paulus pula? Sabar Pak, sabar ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Ya. Istrinya mana? Cukup satu istrinya mana? Sabar. Bapak jangan Iya, saya dari tadi sabar dikibulin sama ente. Saya minta dalil, nggak ada dalilnya. Gimana sih saudaraku ini? Begini, Pak. Ya. Bapak harus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, saya sudah mendengarkan, tapi saya mau dengar dalilnya mana? Gini. Saya ulangi lagi deh, Pak. Diulang lagi, mati Mija. Makin payah kita. Pak Zuma, ya. Sekarang saya tanya Bapak. Ujung-ujungnya bertanya. Bukannya kasih dalil, malah bertanya. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab sama Pak Zuma. Apalagi pertanyaan nggak perlu dijawab, ngapain? Begini, ya. Ini pertanyaan refleksi Pak Zuma. Anda gatal di kepala, yang digaru pantat. Gimana ceritanya ini? Oke, baik. Matius 19 ya, ayat 3-9, terus di Markus 3 di 10 ya, ayat 12 ya. Tentang perceraian, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diperceraikan. Diceraikan oleh manusia itu di Matius ya. Itu ada 19 ayat 6 ya. Lalu di Yesus juga menegaskan kembali rencana Allah tentang kesatuan suami istri. Lalu di kitab Kejadian itu Bapak juga bisa buka ya, di 1 ayat 27 sampai 28. Terus di Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 ya. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambarnya sendiri. Terus perkawinan dimaksudkan sebagai kesatuan yang mendalam ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya satu daging. Kejadian 2 ayat 24 ya. Jadi di sini gereja melihat bahwa perkawinan adalah inisiatif Allah, bukan hanya keinginan manusia. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa kita harus menikah sampai 100-200, dalam pengertian iman kami itu tidak bisa, Pak. Itu tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh Tuhan kami. Ya. Jadi cukup Pak, satu istri gitu. Ya, jadi dalilnya mana? Kedepannya Pak Suma sebagai seorang apologet ya, ketika Anda membahas tentang Alkitab ya, membahas tentang Alkitab, itu sebenarnya hanyalah omong kosong belaka. Kenapa Pak Zuma? Karena Anda bukanlah seorang Kristen. Begitupun juga kalau ketika ada orang-orang yang membahas bukan orang Islam, itu hanyalah omong kosong belaka. Boleh nggak gantian bicara ini? Silakan. Oke. Anda memiliki buku namanya buku matematika. Anda punya buku, Anda beli di Gramedia, kemudian buku matematika itu adalah milik Anda. Lalu kemudian seorang guru yang bukan pemilik buku Anda menjelaskan tentang isi kitab Anda. Lantas Anda mengatakan Anda tidak punya hak menjelaskan buku saya ini karena bukan buku Anda, bukan Anda yang mengimani, bukan Anda yang punya, saya yang punya. Gimana itu, Bang? Kalau seorang murid mengatakan kepada gurunya karena dia yang punya buku, maka dia mengatakan ke gurunya, Anda tidak punya hak, apapun yang Anda katakan itu adalah ilusi, itu adalah dusta. Karena buku ini punya saya. Beda. Beda kenapa? Kenapa beda? Kan sama. Anda yang punya Bible, Anda yang kelas 2, Anda yang Kristen. Nah, saya bukan Kristen.
Saya bukan siswa, saya guru. Saya yang menjelaskan, Anda siswa, Anda yang punya buku. Baik. Tapi saya sebagai guru, saya lebih berkuasa menjelaskan isi dari Bible Anda. Kenapa? Karena saya tidak ada cakupan muatan tendensi apapun. Saya belajar tanpa tendensi perpuluhan. Saya mengkaji dengan tolak ukur akal. Orang yang menggunakan akal menelaah sebuah konsep, sebuah data, sebuah objek, sebuah warna, itu lebih valid penjelasannya daripada orang yang memiliki misi dalam sebuah perwujudan. Contoh, Anda menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Apapun yang tertulis dalam Bible Anda, mati sekalipun Yesus itu, tetap aja Anda anggap Tuhan. Kan begitu. Kenapa? Karena Anda sudah memiliki tendensi bertuhan, mengilahkan, mentuhankan manusia tersebut. Mati kayak dia, mencret kayak dia, kena penyakit diare kayak dia berbulan-bulan. Karena Anda sudah terindikasi menuhankan dia. Apapun Anda tabrak, itu dalil. Tolong hargai ilmu pengetahuan. Itu dalil, itu keadaan. Menjadi konsumsi publik kita ini semuanya. Ketika Islam berbicara Bible, ketika Kristen berbicara Quran, apa tolak ukurnya? Kristen tidak paham Quran, membacanya pun kagak. Tapi ketika standar ini dibalikkan kepada Kristen, umat Islam bisa baca Bible bahasa Indonesia kok. Lagian orang Kristen juga memaknai dirinya sebagai seorang Kristen bukan atas proses berpikir, tapi karena doktrin dan dogma dari mama ayah. Itu yang Anda harus paham. Jangan Anda mengatakan Anda yang punya Bible, Anda yang punya agama, Anda lebih paham daripada saya yang bukan punya Bible dan bukan Kristen. Ingat, seorang guru bukan siswa. Seorang guru bukan pemilik buku cetak, tetapi seorang guru mampu menjelaskan dan menguraikan isi kitab dari milik siswa tersebut. Meskipun buku itu bukan bukunya, meskipun guru itu bukan siswa itu sendiri. Sampai sini paham? Baik Pak Zuma ya, saya koreksi. Silakan Anda koreksi kebenaran. Silakan. Bapak tadi mengatakan bahwa ilmu pengetahuan, hati-hati menggunakan kata itu Pak. Oh enggak dong. Ya. Silakan. Dua kata yang berbeda, science and knowledge, ya Pak. Ketika Bapak berkata tentang kebenaran iman dengan kebenaran ilmiah, ini dua hal yang berbeda. Itu di Kristen. Di Islam kagak. Bukan di Kristen Pak. Nah, itu fakta. Karena memang Kristen ini adalah sesuatu keyakinan, kepercayaan yang dianut harus melepaskan akal. Nggak boleh pakai akal kalau di Kristen. Itu dalil. Itu dalil. Bagaimana Paulus mematikan akal, itu dalil. Itu doktrin dari Paulus. Nggak boleh. Jangankan akal manusia, pernyataan Tuhan pun dikebiri oleh Paulus. Itu pengakuan Paulus sendiri. Boleh gantian Kak? Baik. Izin Pak ya, saya mau koreksi ya Pak. Ada 5 silakan Anda koreksi Paulus, silakan. Yang pertama itu kebenaran iman. Yang kedua kebenaran ilmiah. Ketika Bapak mengatakan kebenaran ilmiah, itu Bapak sudah keliru. Itu Bapak sudah masuk ke ranah akademik. Ya Bapak. Mohon maaf. Coba Pak Saf bisa dilanjutkan apa yang Pak Saf mau sampaikan. Anda keliru, Anda yang keliru. Anda yang keliru, bukan saya yang keliru, Bang. Agama Anda itu memang dituntut untuk mematikan akal. Dalam hal agama ya. Dalam hal agama. Bukan hal yang lain. Kristen itu pintar. Kristen itu cerdas. Tapi dalam hal keyakinan, Kristen itu tidak menggunakan akal. Catat itu. Catat itu baik-baik. Camkan itu baik-baik, saudaraku. Yang Anda jadikan sebagai landasan menjadi Kristen hanya kepercayaan doang, keyakinan doang. Itu adalah omong kosong Pak. Percuma. Saya tanya sama saudara, masuk enggak di akal Anda pencipta langit dan bumi itu mati dibunuh manusia? Masuk enggak? Ya siap Pak. Kenapa? Karena hanya enggak bisa Anda jawab. Itulah iman saudara. Itulah iman saudara. Tukang periuk menjadi periuk. Itulah iman saudara. Gini Pak Zuma, menabrak logika sehat. Gini, apapun yang Pak Zuma katakan, Pak Zuma hanya mengejar materi, bukan rohani. Mengejar materi. Hei, saudara, kata Yesus, penyembah-penyembah yang benar adalah mereka yang khusyuk dalam beribadah dan benar dalam prosesi ibadah. Sekarang Anda beribadah hari Minggu menyembah Yesus, mana kebenarannya di situ? Mana dalil kebenarannya mana? Anda menyembah anak Maria, mana dalil kebenarannya? Sedangkan Yesus mengatakan, penyembah-penyembah seperti inilah yang diinginkan oleh Elohim. Apa itu? Mereka membaca dalil, lalu kemudian mempraktekkan dalil itu. Ingat, apa pesan ilahi di dalam kitab yang Anda genggam hari ini? Amsal 3 nomor 5. Amsal 5 nomor 3, apa? Jangan kamu berpangku terhadap pikiranmu sendiri, tapi bertopanglah kepada firman Tuhan.
Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tahu makna akal pada ciptaannya. Bagaimana mungkin sebuah pabrik mengeluarkan kendaraan motor Matic, terus buku panduannya buku tentang operasional kulkas? Tuhan yang menciptakan akal, Tuhan yang memberi manual book. Manual book ini harus selaras dengan akal. Bagaimana mungkin berasal dari Tuhan, sedangkan akalnya dicipta dengan sekonsep apapun sempurnanya, terus dikasih buku panduan yang tidak sesuai dengan akal gitu? Itu bukan Tuhan, itu hantu. Izin Pak Suma. Agama yang betul, dengar, agama yang betul adalah agama yang berasal dari Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Maka ketika Tuhan itu maha tahu, manual booknya, kitab sucinya harus selaras dengan akal. Tidak boleh tabrakan dengan akal. Kalau ada agama tabrakan akalnya dengan bukunya, itu buku bukan firman Tuhan. Itu udah pasti itu. Itu udah pasti. Baik. Bagaimana mungkin Tuhan mewahyukan sebuah firman yang tidak masuk ke akal manusia? Oke, baik. Pak Suma, izin Pak Suma. Silakan. Ketika Anda mengatakan kebenaran ilmiah ya di Islam, itu sebenarnya Anda sudah melakukan penghujatan terhadap Islam. Kenapa bisa? Satu-satunya agama yang rasional sebagai sandaran utama di dalam berkeyakinan hanya Islam. Baik. Agama rasio ya Islam. Izin. Kenapa saya katakan Anda menghujat, Pak? Satu. Dari tadi gitu, aku hujat Roh Kudus lah, sekarang hujat Islam laginya. Sama, kenapa? Silakan. Baik, kenapa? Karena Anda harus lihat sumber, ciri, contoh, ya. Sumber, ciri, ya. Al-Quran itu atau Alkitab, izin Pak, kenapa saya harus tambahkan Alkitab biar jangan sampai ada yang teman-teman Islam lain yang tersinggung dengan pernyataan Anda. Ini direkam ya Pak, baik-baik ya. Saya rekam dari tadi. Oke. Al-Quran itu tuh kebenaran iman, Pak. Dia tidak perlu diverifikasi lagi, tidak perlu diuji lagi. Tidak perlu menggunakan metode untuk mengatakan bahwa dia benar atau salah, Pak. Tidak lagi, Pak. Itu kebenaran iman, Pak. Oke. Al-Quran itu sabar, Pak, sabar. Silakan. Pelan, Pak. Tenangkan hati, pikiran, pembicaraan juga lebih slow ya. Kalau kebenaran iman itu kebenaran religius ya, teologis ya, sumbernya wahyu ilahi. Itu merupakan suatu ketetapan dari Allah. Ketetapan Allah ketika Anda mencoba-coba, Anda mengorek-ngorek, itu tidak bisa Pak, tidak boleh. Itu dari hati Anda Pak. Itu Kristen, di Kristen iya nggak boleh. Bukan Kristen saja, semua. Oh enggak dong, oh jangan samakan. Oke, sekarang ketika Anda begitu, sekarang saya katakan. Al-Quran itu wahyu atau dibuktikan secara eksperimen, Pak? Al-Quran itu wahyu yang selaras dengan akal. Berbeda dengan kitab Anda. Terlepas dia selaras dengan akal, Al-Quran itu wahyu, informasi dari langit. Belakangan baru kemudian ilmuwan mengatakan Al-Quran ini rasional. Ingat, Al-Quran disusun bukan dari hasil penyelidikan. Al-Quran itu seketika dari langit, pemberitaan dari langit selama 20 tahun lebih. Lalu kemudian disusun menjadi sebuah kitab. Berjalannya waktu, kemudian Al-Quran terurai isinya, itu berlandaskan dan tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Berbeda dengan kitab saudara. Kitab saudara didudukan pada saman batu pun tidak cocok. Kalau standarnya adalah sains. Kalau standarnya adalah ilmu pengetahuan. Baik, Pak Suma. Tapi kalau cuman iman doang, dengar, kalau iman doang, tai kambing pun bisa Anda tuhankan. Paham? Kalau cuman iman doang. Oke, baik Pak. Jadi Al-Quran itu dibuktikan secara eksperimen ya Pak? Yes. Oke. Dicatat teman-teman, ada 1,3 penonton. Silakan. Mengatakan bahwa Al-Quran dibuktikan secara eksperimen. Artinya silakan. Apa? Kebenaran Al-Quran itu merupakan bersifat sementara. Itu Zuma yang katakan ya, bukan saya. Oh, salah ente. Salah ente. Sabar dulu. Bukan bersifat sementara. Kebenaran Al-Quran itu absolut, tak terganti, tak terurai, kemudian merubah menjadi sebuah yang tidak absolut atau sesuatu yang abstrak. Nggak bisa. Al-Quran menguraikan sebuah kebenaran itu bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda. Contoh. Sekali lagi contoh. Ketika Al-Quran menarasikan manusia berasal dari air, lalu kemudian Bible Anda mengatakan manusia, sabar. Ketika Al-Quran mengatakan itu, lalu kemudian di kitab saudara mengatakan bahwasanya dipancarkan seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Apakah itu adalah sebuah kebenaran absolut secara ilmiah? Kan tidak.
Sementara Al-Quran menarasikan bahwa dia kemudian seperti lintah. Berarti dia tidak dikeraskan seperti keju. Kalau dia dikeraskan seperti keju, Anda lahir dalam keadaan kotak. Kotak tak bergerak. Tapi kalau lintah, elastis, itulah embrio, itulah manusia. Al-Quran lebih sesuai dengan ilmu kedokteran daripada Bible. Itu satu. Yang kedua, ketika Al-Quran mengatakan bahwa langit kokoh tanpa tiang, Biblemu mengatakan dengan tiang. Mana tiangnya sekarang? Buktikan dengan ilmuwan. Ada nggak ilmuwan membuktikan bahwa langit ini kokoh tanpa tiang? Kira-kira Al-Quran salah nggak? Yang salah kitab saudara. Jadi ketika Anda berbicara bahwasanya Al-Quran itu sementara, mana buktikan? Yang sementara itu kitab Anda. Ketika dulu diberitakan langit manusia dicipta, dipancarkan, Anda yang harus sabar, Anda yang sabar, Anda yang pelan. Anda yang sabar, Anda yang pelan, Anda yang tenang. Saya lagi berbicara, Anda yang tenang sebagaimana saya tenang tadi. Tenangkan diri Anda. Kristus yang bertanduk 7 bermata 7 yang ada diri Anda itu tenangkan dulu. Oke? Tenangkan dulu. Ketika awal mula, sabar. Ketika awal mula belum ada teropong bintang, belum ada apa-apa pada saat itu, kitab Anda mengatakan langit punya tiang. Oke sajalah. Tapi hari ini Al-Quran datang mengatakan langit tak bertiang. Kira-kira yang masuk akal yang mana? Itu dulu. Ayo. Sudah Pak? Sudah. Markona, sudah. Oke, baik. Baik Bapak. Tadi kan Bapak bilang, saya kan bertanya, apakah Al-Quran itu dibuktikan secara eksperimen? Bapak bilang yes, iya. Barusan kalimat terakhir saya apa barusan? Sabar Pak, tenang. Ini kan direkam. Kalimat barusan ini apa? Izin Pak. Bapak kan saya bertanya, ya kan? Bapak bilang iya. Gini Pak, kita itu punya keterbatasan Pak. Kita mungkin ini tetapi ada hal-hal juga yang kita belum ketahui. Bukan kita tidak ketahui ya Pak ya, karena semua itu kan bisa dipelajari. Nah, lalu Bapak menjawab absolut. Berarti di sini ada dua kata yang berlawanan Pak. Ada dua pemahaman yang berlawanan gitu. Lanjut Pak. Iya, nggak usah terlalu jauh Bung, nggak usah terlalu jauh. Kita berbicara mengenai konsep apapun, Kristen itu secara data Bible selalu keteteran. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kenapa? Karena ilmu manusia bergulir menuju kepada kesempurnaan, Bible malah mundur, hanyut, ditinggal zaman. Berbeda dengan kitab suci Al-Quran. Itulah bukti bahwa Al-Quran itu wahyu dari yang maha mengetahui. Kenapa? Karena 1400 tahun silam Al-Quran tetap berdiri. Kenapa Al-Quran tetap berdiri? Karena bukan karangan manusia yang lemah, bukan karangan Nabi Muhammad yang lemah, tetapi itu adalah kalimat atau kalam dari Sang Ilahi yang maha mengetahui segala aspek ke depan, segala aspek yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Itulah Quran. Bagaimana dengan Bible saudara? Diuji dari disiplin ilmu manapun keteteran. Nah, untuk menguatkan kemudian konsep ini agar supaya tetap berlangsung di bumi ini, maka apa yang Anda katakan? Agama itu tidak boleh kemudian dirasionalkan. Memang Kristen, karena memang kitab Anda tidak rasional. Kan begitu. Bagaimana mungkin Anda ingin menjual kepada saya seekor monyet, Anda katakan itu adalah sapi. Sementara kaidah ilmu, disiplin ilmu mengatakan definisi apapun yang Anda pakai, sapi ya sapi. Tapi Anda mencoba untuk mendikte saya itu adalah monyet. Bagaimana mungkin Maria yang melahirkan manusia, Anda ingin mendikte saya itu adalah Tuhan? Sampai muncul 100% manusia, 100% Tuhan, seutuhnya manusia. Itu apa? Kenapa bisa seperti itu? Karena keteteran menghantam logika sehat dengan doktrin. Maka apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 10 nomor 5, 2 Korintus 10 nomor 5 dan juga 1 Korintus 1 nomor 19. Apa kata Paulus? Aku membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Aku menggiring manusia kepada Yesus. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itulah yang ada sekarang. Sehingga Anda tidak berpikir, Anda tidak lagi cerdas, Anda tidak lagi kemudian memikirkan sesuatu yang menghantarkan Anda kepada kebenaran. Contoh sederhana, 30 detik terakhir. Ketika Anda bayi, Anda dikasih makanan. Apapun yang Anda dikasih, Anda makan. Sendal jepit pun
Anda makan. Kenapa? Anda belum bisa membandingkan mana baik, mana buruk. Masih bayi, dikasih pakaian. Ketika bayi, dikasih pakaian apapun yang Anda dikasih, Anda pakai. Mau daster kah, baju perempuan, Anda pakai. Tanpa ada pemikiran pertimbangan. Begitu juga ketika Anda diajarkan bertuhan, Anda pakai. Siapapun orang tua Anda diajak ke gereja, diajak ke masjid. Begitulah adanya. Tapi ketika terjadi kematangan berpikir, apakah Anda masih dipilihkan makanan oleh orang tua Anda? Tidak. Apakah masih dipilihkan pakaian oleh orang tua? Enggak. Anda yang memilihnya sendiri makanan itu. Anda yang memilih pakaian itu sendiri. Salahnya, ketika tiba masa Anda memilih Tuhan, kenapa Anda tidak memilih Tuhan? Kenapa Anda hanya masih pikun seperti bangsa bayi? Sedangkan Anda sudah mampu memilih pakaian. Anda sudah mampu memilih pakaian dan makanan. Kenapa Anda tidak memilih Tuhan? Itulah yang disebut doktrin dan dogma. Egosentris dalam beragama. Sedangkan orang yang benar, mau lahir dari Kristen kek, mau lahir dari Islam kek, iman yang benar adalah iman yang dibangun dari kerangka akal, kerangka berpikir. Bukan dari imani saja. Kalau Anda hanya imani saja, kenapa Anda masih memilih pakaian? Kenapa enggak minta aja ke orang tua, terserah mama aja deh, mau pakaian apapun kasihlah, makanan apapun kasihlah. Enggak kan? Itulah bukti bahwa akal disetting oleh penciptanya untuk supaya pencipta ini menghantarkan ciptaannya menemukan dirinya. Itulah akal. Makanya di Islam, Bung, sabar sedikit lagi, please. Makanya di Islam, Bung, tidak mengatakan Tuhan itu objeknya begini, objeknya begini. Tuhan dalam Islam itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhan yang menciptakan kita hanya memberikan tanda-tanda. Ini bukti keberadaanku. Ini bukti kalau aku ada. Ini loh buktinya kalau aku ada. Sembahlah aku ada, sembahlah aku. Berbeda dengan di agama Anda. Adanya Tuhan harus diwujudkan menjadi baik. Kalau di Islam tidak. Makanya Anda lihat di masjid, ada nggak foto Tuhan di sana? Ada nggak patung Tuhan di sana? Nggak ada. Tapi umat Islam ke masjid ngapain? Dia hanya menyeru, Allahu Akbar, wahai dikau Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha melihat, maha mendengar. Tuh. Mendengar enggak Tuhan? Mendengar. Melihat enggak dia? Melihat. Tapi kalau Anda, Yesus Tuhanku. Gimana ceritanya? Yesus kok Tuhan? Nah, inilah pembedaan kita bahwa Islam itu rasional, sedangkan Kristen itu irrasional dalam tataran keyakinan. Kristen mengatakan imannya benar. Yes. Islam juga mengatakan imannya benar. Yes. Lalu iman yang benar itu yang mana? Enggak mungkin dua-duanya. Maka kesimpulan akhirnya, karena kita membedah di meja akademisi, iman yang benar adalah iman yang selaras dengan akal sehat. Pakaian yang cocok untuk Anda gunakan adalah pakaian yang selaras dengan akal Anda. Makanan yang cocok untuk Anda adalah makanan yang cocok dengan akal Anda. Tuhan yang cocok untuk Anda sebagai manusia adalah Tuhan yang rasional, yang masuk akal Anda. Jangan yang tidak masuk akal. 30 detik apa 30 menit Pak Zuma? Ya, itu bahasa hiasan. Lanjut. Nah, jadi gini Pak Zuma. Saya kan sudah tegaskan, atau saya sudah nyatakan dari awal. Baik, tegaskan aja. Apapun yang dikatakan orang di luar dari kekristenan, nah doktrin, ataupun ini, itu adalah omong kosong. Doktrin lagi. Ketika Bapak berkata kebenaran, ada 5 kebenaran. Apakah misalnya begini, Pak Zuma ganteng, itu kebenaran apa? Ayo. Tergantung. Ini apologet loh, ini ilmu apologet loh. Iya, tergantung. Iklan bentar, Bang Juma. Nanti malam kamu bisa kesini lagi nggak? Ada seseorang yang pengen berhadapan sama kamu, tapi suruh aja kesini sekarang. Sebentar malam saya ada kelas. Sebentar malam saya ada kajian untuk dai-dai muda. Tapi bisa dijadwalkan? Boleh. Yang penting dia bukan penghujat. Enggak, bukan. Dia apologet juga. Bahasanya baik sih. Tapi kalau memang bisa dijadwalkan, kalau boleh tahu kapan? Biar nanti saya sampaikan ke beliau. Ya, Senin sampai Jumat depan. Saya sudah ada di kota saya. Sekarang saya masih di Dubai. Oke, jamnya? Ya, terserah aja. Mau siang, mau pagi. Ingat ya, jangan penghujat. Kalau cuma sekedar belajar, silakan aja. Kalau menghujat, ya hati-hati. Ya udah, apalagi Pak Zuma mengatakan bahwa di meja akademisi ini sangat berbahaya nih pemahaman ini. Loh, kok berbahaya pula? Islam gitu loh. Bukan. Kalau akademisi izin Pak Zuma, latar belakang pendidikan Bapak apa?
Tuh ngapain ke sana? Paulus pun udah pernah sekolah, Bung. Jadi rasul dia. Bahkan Yesus tidak pernah mendaftar di sekolah manapun dia bisa jadi Tuhan. Gak bisa kemana-mana. Baik. Sekarang gini Pak, izin. Sudah berapa KTI yang Anda hasilkan? Apa sih abangku ini? Yang pasti Bang Suma itu sudah memanusiakan manusia ratusan bahkan ribuan manusia. Alhamdulillah. Syukran sahabat. Ya, KTI apa gitu yang sudah Anda hasilkan gitu? Gimana ceritanya? Kok larinya ke situ sih? Berarti begini Pak Suma, karena Anda bicara di meja akademisi. Yes, Islam itu saudaraku, Islam itu adalah objek pembicaraan dari SD sampai gelar strata tertinggi sekalipun. Itu Islam, itu dibedah. Islam itu dibedah. Yang mau ditanya itu kepada Anda gitu loh Pak. Loh, kok jadi saya kan berbicara berkaitan dengan keyakinan saya. Itu kok jadi larinya ke pribadi? Bukan pribadi Pak, itu pernyataan Anda gitu. Lah, kan memang kayak gitu. Orang sekolah apapun itu di Kristen aja STT belajar 40 SKS. Anda tahu nggak? Di STT itu belajar 40 SKS tentang Islam loh. Keren kan Islam itu? Begini Pak Suma. Untuk Anda mendapat gelar sarjana teologi, Anda harus lulus 40 SKS materi Islam. Wah, bangga dong aku. Meskipun kalian pelintir Islam itu. Baik. Jadi gini Pak Suma. Silakan. Anda punya potensi, Anda dalam berkata-kata, public speaking Anda semua, tetapi ada istilah-istilah bahasa yang Anda tidak memahami. Lu kok jadi kayak gitu? Islam ketika dibedah di meja akademisi, masa itu nggak bagus bahasa ilmiah? Wah, bukan. Masa jadi nggak boleh sih? Kalau memahami sudah terlalu tinggi. Menirukannya salah tempat Pak, diksinya. Oh gitu. Yang benar yang mana? Ya, contoh ketika Anda mengatakan di meja akademisi, ya, Anda harus menunjukkan KTI tentang pembahasan yang kita lagi lakukan. Misalnya contohnya gini, Anda mengatakan bahwa ini yang benar, ini yang salah gitu. Nah itu harus dibuktikan dengan KTI Anda gitu, karya tulis ilmiah Anda yang sudah dipublikasikan gitu. Saya menggunakan karya tulis cukup Al-Quran saya sebagai kitab suci karena saya berbicara mengenai keyakinan. Ya itu makanya saya bilang tadi Pak, ada 5 kebenaran. Pak tahu tidak 5 kebenaran itu apa saja? Nggak tahu. Nah sudah, oke, baik, nggak apa-apa. Nanti di lain sesi baru saya. Apa 5 kebenaran itu apa? Oke, contohnya Pak Zuma itu ganteng, itu kebenaran apa? Ya itu absolut. Loh kok absolut? Lah iya dong, dibandingkan monyet ganteng saya. Gimana ceritanya? Bukan. Itu kebenaran apa? Orang dia bilang, atau jangan Pak Suma lah. Ada cewek bilang, itu dia cakep, itu dia jelek. Itu sekarang itu kebenaran apa? Ada apa kok larinya ke sana? Anda sedang berbicara agama seakan-akan Anda tidak percaya diri terhadap agama Anda gimana? Itu namanya kebenaran. Jangan framing Pak. Jadi itu namanya kebenaran eksistensial ya, yang berdasarkan sumbernya itu pengalaman hidup dan kesadaran diri seseorang. Itu tergantung, saudaraku, tergantung Anda memantik ilmu tentang kebenaran itu dari mana. Saya pun bisa menggunakan teori-teori seperti itu. Teori korespondensi, bagaimana orang menilai tentang kebenaran, teori koherensi, teori pragmatik, redundansi, dan semantik. Terserah kita. Anda ingin menjebak saya dengan sesuatu yang, receh. Bung, saya juga ini, sudahlah. Gini Pak, Bapak tadi bilang teori semantik, teori apa tadi? Nah itu teori apa Pak? Ya Allah ya Karim. Humaniora. Allahu Akbar. Ilmu sosial atau ilmu pasti? Kalau hanya sekedar gaya-gayaan tentang kita memperlihatkan kita ini bagaimana cerita kita ini untuk supaya orang bisa melihat kita, wah hebat, public speakingnya hebat, dia lulusan S3, S tontong. Bukan eranya sekarang ini. Bukan itu era anak-anak kita, adik-adik kita, bukan era kita gitu loh. Makanya itu Pak, tadi saya sudah katakan kepada Bapak. Namanya manusia itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan toh Pak, betul tidak? Iyalah, tapi di kamu kekurangan semua, nggak ada kelebihan. Ya, terserah Bapak mau ngomong apa. Bercanda kok gitu aja kok sensitif. Nggak apa-apa Pak Suma, silakan. Kelebihannya Anda itu pandai bertanya, nggak bisa menjawab, itu kelebihan loh.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pak Suma mau katakan ini kan tidak apa-apa. Saya kan kelebihan Anda berbicara kan kelebihan. Jadi gini, apapun yang Pak sampaikan tentang itu ilusi. Itu ilusi. Itu adalah omong kosong, Pak. Omong kosong. Iya. Karena sekarang gini, izin. Pak, ini kan sudah banyak nih yang fans nih. Yang sekarang kita bahas itu adalah aksio dari keagamaan itu. Bagaimana membangun peradaban itu. Itu saya pesan kepada Pak itu saja. Mungkin Pak Savan mungkin mau bertanya silakan, atau teman-teman Kristen yang lain bisa naik untuk dengan Zuma ini. Kalau aksiologi dengan wahyu Tuhan itu tinggi mana derajatnya dalam implementasi agama? Maaf ya, pertanyaan kadang iseng-iseng, memang spontan biasa membuat orang jadi guna. Tinggi mana kedudukan sebagai hukum, aksiologi atau wahyu? Wahyu ilahi. Itu aksiologi dari kekristenan itu berasal dari wahyu itu sendiri. Oke, tunjukkan kepada saya di mana perintah Yesus cukup satu istri itu di mana? Bahkan kalau Anda, saudaraku, kalau Anda melihat data nih ya, data di dalam kitab saudara, kalau kita berbicara mengenai unsur kebenaran dalam sebuah keyakinan, dasar pijakan kita jelas di dalam kitab saudara diterangkan di dalam 1 Yohanes 2 misalnya. Apa kata dari kitab saudara? Diterangkan dengan jelas bahwasanya barang siapa yang ada Yesus di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ini implementasi keyakinan. Kalau Anda sampai dulu, Anda berbicara mengenai aksiologi dengan wahyu. Dengar, saya selesaikan dulu. Di dalam room ini ada 1,4 penonton. Mereka itu juga latar belakang pendidikannya juga berbeda. Tapi di antara mereka juga ada yang doktor, ada yang S2, ada yang magister, ada juga yang sarjana. Jadi Pak Zuma, apa yang Pak Zuma katakan ketika orang itu sudah terdidik, dia hanya diam dan dan tertawa dalam hati. Jadi Pak Zuma lebih banyak, Pak punya talenta, tetapi lebih banyak perlu memahami apa yang saya ucapkan kepada Pak gitu. Karena Bung, Anda tahu nggak? Di antara sekian banyak ratusan orang yang pindah dari Islam, dari Kristen ke Islam melalui tangan saya karena hidayah Allah, itu rata-rata mereka menggunakan ilmu, mereka berpikir, dan mereka rata-rata orang intelektual, orang akademik. Mereka memiliki strata pendidikan yang nggak main-main. Karena kenapa? Pendekatan yang ada di Islam itu, sabar dulu, satu-satunya, iya dong. Bagaimana tidak? Sekarang begini, saudara. Ketika saya berbicara syarat untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus, itu ditelaah oleh akal atau ditelaah oleh iman? Akal dong dulu bagi orang yang berpendidikan, bukan iman. Nah sekarang jabaran dari untaian kata dari Bible. Bagaimana syarat masuk hidup kekal menurut Yesus? Catat itu. Orang yang punya ilmu, yang senantiasa cinta kepada keilmuan, mereka mendengarkan, meskipun beda keyakinan, tertegun dan mulai berpikir. Ke gereja pun pendeta berkhotbah, yang terngiang di kupingnya cuma suaranya Bang Zuma. Kok pendeta mengatakan hal yang tidak sesuai dengan dalil? Bang Zuma bukan orang Kristen, tapi dia mencatat dan menyampaikan dalil berdasarkan dengan Bible. Padahal dia bukan orang Kristen. Sehingga orang ini merasa bahwa apa tujuan Bible ini? Apakah hanya aksesoris atau sebuah narasi yang dibangun oleh para penerjemah atau mereka yang menuliskan atau sebagai pewarta untuk supaya orang yang menjadi pembaca mendapatkan pesan, menerima pesan dari catatan tersebut? Atau hanya aksesoris doang? Ketika dibaca dilarang, jangan kau baca, nanti tidak ada Roh Kudus. Atau yang disampaikan oleh Bang Zuma itu benar sesuai dengan logika dan sesuai apa yang tertulis. Contoh yang tadi 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus menikah enggak? Yesus matinya gimana? Sudah berakhir di atas salib. Sudah, Pak. Anda wajib hidup sama seperti Yesus? Sudah siap disalib? Mama, aku udah bosan hidup, Ma.
kalah mulu sama Bang Suma. Saatnya aku disalib dong. Ingat 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan, barang siapa yang mengucapkan, barang siapa yang menarasikan bahwa dia ada di dalam Yesus atau Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Bagaimana Yesus hidup? Dalam hubungannya dengan wanita. Menikah nggak dia? Kawin nggak dia? Enggak. Lalu kalian hidup sama seperti Yesus nggak? Enggak juga. Di mana logika Anda sekarang? Mati kan? Mati kan logika Anda? Mati dong. Ya. Mati logika. Saya jelaskan ya, dan saya jelaskan lagi sekali lagi. Apapun yang dikatakan tentang Alkitab, kalau dia bukan orang masih kosong. Pasti omong kosong. Omong kosong. Nah, berarti dalil yang tadi omong kosong, udah selamat. Apapun yang dikatakan dia dari tafsiran dia itu omong kosong. Omong kosong. Nah, itulah doktrin pembodohan. Dengar. Sekarang begini. Oke, silakan. Sabar, saya bicara dong, Pak. Pak bicara, saya dengar. Iya, jangan emosi dong, santai, silakan, santai, relax, Pak. Itu gimana sih? Ya, silakan Tukiman, lanjut. Kok Tukiman sih, Pak? Aduh, gimana? Tukiman itu singkatan. Baik. Tukiman sekarang begini, tukang kibulin manusia, Tukiman. Baik, Pak Suma, tidak apa-apa. Silakan. Sampaikan Pak Suma. Tukiman lain lagi. Tapi kan gini. Yang penting hati Bapak itu kan diketahui sama Tuhan kan, Pak? Itu tidak apa. Iya, pastilah Tuhan Maha mengetahui. Kecuali Tuhan yang buah ara aja nggak tahu musimnya kapan, itu nggak tahu. Lanjut. Baik. Jadi nilai kekristenan ya itu berdasarkan dari ada 4. Pertama Alkitab ya, firman Tuhan sebagai pedoman hidup ya, Yesus Kristus teladan sempurna dalam moral dan perilaku, tradisi gereja, ajaran, doa, dan praktik rohani yang diwariskan. Keempat itu adalah hikmah rohani dan akal budi, refleksi manusia atas kehendak Tuhan. Nah, jadi ciri nilai kekristenan ya dari teologis mengutamakan hubungan manusia dengan Tuhan, iman, doa, kasih kepada Allah. Nilai etis moral mengatur hubungan manusia dengan manusia, kasih, kejujuran, keadilan, kesetiaan. Tuh. Nilai estetis menghargai keindahan ciptaan dan kehidupan rohani, ibadah, sinergius, musik, rohani. Nilai sosial mengutamakan solidaritas, pelayanan dan perdamaian. Contoh ya, aspek ya. Iman, nilai Kristiani, iman kepada Tuhan dalam kehidupan, doa, ibadah mingguan, tiap hari membaca Alkitab, jam 5 pagi bangun berdoa, jam 12, jam 3, jam 6, itu. Mungkin kalau di Islam, sholat 5 waktu. Moral, kasih, kejujuran, kesetiaan, mengampuni orang yang bersalah, hidup jujur. Sosial, kepedulian, pelayanan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, kerja sosial. Estetis, menghargai ciptaan Tuhan, menjaga lingkungan, menciptakan musik rohani. Prinsip aksiologi kekristenan, kasih adalah inti dari semua nilai. Markus 12 ayat 31. Baik, terima kasih Pak Host, silakan Pak Host. Oke, saya boleh bicara? Gunda. Ini kan Pak Host. Nih, dari narasi Kitun tentang kabar palsu. Gimana tanggapan Anda? Kabar palsu? Ya. Brother Kitun, monitor. Ya, silakan aja. Enggak, gimana tanggapan Anda? Asli atau palsu jadinya itu? Ya asli dong, gimana sih? Masa palsu? Kabar pun dipalsu-palsukan, lama. Ada-ada aja. Nih, silakanlah kalian baku hantam lah di situ. Oh enggak dong, saya pasti tetap berdiri di iman saya. Kalau ada kemudian pandangan baru, ya itu bukan Islam. Sederhana kan? Sama seperti ketika Nabi Muhammad dikatakan bukan Nabi, sama dikatakan Al-Quran bukan kitab suci, Allah bukan Tuhan. Apa bedanya dengan si kutu kucing ini? Sama aja, nggak ada bedanya. Mau dia membawa narasi-narasi, ingat. Abu Jahal, Abu Lahab juga bisa bahasa Arab, bisa baca Quran, bla 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 bla. Tapi tentang Islam dia nggak tahu. Apalagi bocah kayak ini, apa yang dibawa ke sini? Saya tanggapi dulu yang saudara tadi, saudara kita hargai ilmunya. Jadi gini Bung, dalam kaidah Islam
manusia itu memang terbagi dua. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Sebagian manusia itu diberi petunjuk karena mereka menggunakan akal sehat. Sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Dan kata Quran, wayahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Kalau yang saudara rangkaikan tadi dalam Kristen bla 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 bla, memang kan udah kubilang tadi Kristen itu baik. Kan udah kubilang. Tetapi ingat, baik belum tentu benar. Karena iblis juga akan memperlihatkan sisi-sisi kebaikan. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Contoh, ketika Anda melakukan prosesi ibadah, apakah ada petunjuk dari Elohim? Nehi merica ketum merjahi. Dari Yesus ada enggak? Dek Nara enggak ada. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda mengira itu adalah petunjuk. Contoh, ketika Anda dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kalian. Saya bertanya dong, mana perintah Yesus ibadah minggu? Kok kalian kompak sedunia hari minggu berjalan ke gereja? Ada apa? Yang perintahkan siapa? Berarti ada kekuatan di luar daripada Tuhan itu sendiri yang menghantarkan separuh dari penduduk bumi untuk menyembah kepada Kristus tanpa firman Tuhan, tanpa sabda Nabi. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran. Mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Firman Tuhannya tak ada, sabda Yesusnya pun tak ada. Kenapa mereka melakukan itu? Kata Yesus di dalam kitab saudara, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasil enggak? Penyesat menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Berhasil. Mana banyak orang itu? Ya Kristen. Siapa lagi? Karena Yesus dalam implementasi keyakinan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Oh, mantap kali Yesusku. Dan dia melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dahsyat karena petunjuk dari Tuhannya, sekedar untuk membuktikan kepada kaum Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Yesusku memang mantap, luar biasa. Sedangkan Anda seorang Kristen melakukan satu narasi keagamaan, pembuktian keagamaan, kemudian praktik keagamaan, tidak berlandaskan kepada perkataan yang terlontar dari mulut Yesus, tidak berlandaskan kepada praktek yang dilakukan oleh Yesus. Sementara Yesus mengatakan apa? Apa kata Yesus? Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mendengarkan aku, mengikuti. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Murid Yesus mendengarkan suara Yesus. Pertanyaan saya, suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda ke gereja? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda makan babi? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda menyetarakan Yesus sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda tidak bersunat? Itu. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku ke sinagoge. Boleh tidak merayakan Natal di sinagoge? Boleh nggak kemudian orang-orang yang tidak bersunat pemakan babi masuk ke sinagoge? Tidak boleh. Berarti tempat Yesus beribadah, orang Kristen haram hukumnya masuk ke dalam. Oke. Mereka mengikuti aku. Zuma, oke. Sekarang dilanjutkan misalnya begini. Barang siap. Udah dulu dari silakan. Monitor. Saudara kita. Iya. Nah, gimana nih? Ini ada salah satu apologet besar ini. Apakah kamu ingin belajar jadi Oke, boleh. Kita bahas apa? Maunya mau bahas apa? Menurut Bang Zuma, Ka'bah itu asli. Menurut kamu palsu? Boleh. Silakan narasi dulu soal Ka'bah ya. Mungkin Zuma gimana pandangan Bang Zuma ya soal Ka'bah nanti. Iya, saya Ka'bah saya jelas, saya Muslim. Ka'bah saya jelas. Ngapain saya jelaskan lagi? Oke. Anda Muslim. Iya, jelas saya Islam. Yang Islam sejati itu saya. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam kitab saudara tentang Ka'bah yang asli itu di mana letaknya? Di dalam Al-Quran ya, silakan.
Silakan Anda tunjuk. Silakan Anda tunjukkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam kitab saudara tentang Ka'bah yang asli itu letaknya di mana. Silakan. Surah apa di kitab saudara? Surah apa? Ayat berapa? Bentar ya, cebok dulu cebok saya. Sabar. Tadi kita sudah membuktikan ya, Tuhan palsu, kemudian kitab palsu, agama palsu, sekarang lagi nih Ka'bah palsu lagi. Oke, ini di sini narasi ya daripada Bang Zuma mengatakan Ka'bah itu asli. Jadi pihak di saya mengatakan Ka'bah itu palsu, gitu ya. Ya, silakan dalilnya di dalam kitab saudara tertulis di mana? Iya. Untuk pegangan utama dulu ya, pegangan utama saya Kitabullah, berarti saya juga memegang kepada Al-Quran. Oke. Silakan tunjukkan dalilnya Ka'bah yang asli. (103) Sodom dan Gomorrah atau yang dibina oleh Nabi Lut. Saya tidak tanya kaum Anda, saya tidak tanya kaum Anda, saya tidak tanya kaum Sodom, kaumnya Anda, enggak. Saya tanya tentang letak Ka'bah asli itu tertulis di Al-Quran surah apa, ayat keberapa? Ya makanya saya jelasin dulu. Kalem aja kalem, saya belum selesai. Saya nggak butuh penjelasan, saya minta dalil dulu dong, dalil dulu. Ya, dalil. Kita berbicara berdasar. Dengarkan, kalau saya mengatakan kitab saya asli nih, saya bacakan dalilnya. Innama umirtu an a'budu rabb hadzihil baldatil lati harramaha wa lahu kullu syai'. Dalil. Sekarang giliranmu. Tunjukkan kiblat aslimu, Ka'bah aslimu di mana tertulis. Tenang dulu, kalem. Gak usah dipotong-potong. Tenang aja, kalem, tenang. Saya nggak kemana-mana. Saya minta dalil. Saya nggak mau mendengarkan kibulan. Paham nggak? Iya. Ini saya mau tunjukkan. Makanya diem dulu. Iya, tunjukkan. Surah apa? Ayat gimana ini teman-teman? Masa dipotong terus sih? Orang mau. Lah, saya minta dalil, salahkah? Salahkah saya minta dalil? Ketika Anda ingin mengatakan Ka'bah saya palsu, dalilnya Ka'bahmu yang asli, dalilnya mana? Kasih waktu lah, kasih aku waktu. Enggak dong, ngapain saya dengarkan kibulan anak kucing? Mana dalilmu? Tunjukkan. Ayo. Mana dalil? Saya minta dalil. Oke, kita kasih waktu 3 menit. Ya. Dalil dulu, habis itu kau uraikan dalilnya. Kalau penguraian dulu tanpa dalil, nenekmu kiper. Saya minta dalil. Di mute di Zuma nih. Dalil dulu, dalil. Anda mute dulu, Pak Zuma mute dulu. Dalil, saya minta dalil dulu. Karena dia ingin mengatakan bahwa Ka'bah saya palsu, dalilnya asli mana? Bukti arkeologis juga bisa dibuktikan secara silakan dalil. Nggak ada cerita bukti arkeolog apa. 1400 tahun silam Ka'bah kami tidak pernah berubah. Sekarang mana dalilmu? Ini saya pengen kasih dalilnya. Kamu silakan. Iya, silakan. Ini saya masih remaja loh, nggak usah tekar-tekar. Saya tahu kamu masih remaja. Yang bilang kau itu anak-anak siapa? Iya, santai aja, santai. Iya, santai kali pun. Iya. Oke. Tenang. Kamu kenapa? Kamu bingung? Bingung ya? Kamu gak usah panik gitu, saya tenang. Kamu yang panik, saya minta dalil kok panjang kali. Gini, cara profesional gak pakai timer gitu? Gak perlu. Biar fire. Saya cuma butuh dalil. Teman-teman yang dibawa sepakat nggak pakai timer biar fire teman-teman yang Nggak perlu. Enak kali emang siapa? Saya minta dalil. Titik. 1. Iya. Tenang, jangan dipotong dulu. 2. Lah. 3. Lah, tenang, gak usah dipotong.
5. Mana dalilnya? Ka'bahmu asli mana? Ka'bah aslimu yang bukan di Mekah itu mana? Dalil. Meow. Mana? Mana dalilmu? Hei, anak kecil. Woi. Bingung dia. Cari di mana? Di mana di Al-Qur'an ada Ka'bah asli itu di mana selain daripada di Mekah mana? Hah? Mana? Kucing. Udah, kembali kepada tema. Bentar, tenang dulu. Saya belum bicara. Saya masih kasih kamu waktu. Kamu harus jaga adab kalau orang bicara tuh jaga adab. Saya harus jaga adab, termasuk menjaga kemudian akidah saya. Betul? Iya. Gitu dong. Nah, sekarang mana? Mana dalil? Mana dalilnya? Gak usah panik gitu, tenang. Loh, kok jadi panik? Saya cuman minta dalil, please. Dalil mana? Mana? Jangan-jangan kau lagi onani di situ. Mana? Nggak boleh serang personal gitu. Itu ya nggak apa-apa. Ini ingat ya. Kamu ingin membuktikan sesuatu yang katamu Ka'bah itu palsu. Seorang Itun membuat narasi memalukan dirinya sendiri. Mana dalilmu? Mana datamu? Ya saya kan mau bicara. Silakan, saya diam. Saya hitung sampai 10 ya. 1. Tenang dulu, gak usah panik gitu. 2. Kamu aja kalah. 3. Teman-teman juga tahu di sini siapa yang berisik, siapa yang mau 4. 5. 6. 7. Di sini saya akan buktikan ya. Kita 8. 9. Oke. Oke. Lanjut. Kita pakai data. Kok bisa dikatakan Ka'bah bukanlah yang asli, gitu ya? Atau dikatakan Ka'bah yang replika. Kita merujuk di beberapa sumber rujukan ya, yaitu Al-Quran sendiri. Boleh dibuka teman-teman di bawah ya, surat As-Saffat 133 sampai 138. Di sana dikatakan bahwasanya dahulu Nabi Lut, kota Sodom dan Gomorrah itu berada dekat dengan lokasi kota Mekah atau Ka'bah. Oke. Tapi realitanya saat ini itu sangat jauh, bahkan hampir 3000 km ya, daripada lokasi kota Sodom dan Gomorrah. Sehingga ini tidak relevan dengan di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Ka'bah dekat dengan Sodom dan Gomorrah. Itu satu bukti daripada Al-Quran. Dan kita merujuk juga daripada bukti-bukti ya, artefak yang tertinggal di dalam Mana dalilnya, Cok? Dalil. Mana kau cuman bernarasi kayak gitu? Mana dalilnya? Saya sudah diam tunggu dalil, kok nggak ada dalilnya, Vito, Mas. Malah kau menjagokan kaumnya Nabi Lot. Wa inna Lut laminal mursalin. Mana dalilnya? Isnajainahu wa ahlahu ajma'in. Mana dalilnya? Apa itu? Apa? Alhamdulillah. Oke, tenang dulu. Nah, di sini kita lihat mana dalilnya? Mana? Tenang dulu. Oke. Apa yang mau kau tunjukkan ini apa? Ya, biar saya jelaskan dulu. Oh, kau mau menjelaskan? Enggak dong. Iya, enggak dong. Mana? Silakan. Saya kasih kau kesempatan sekali ini ya. Silakan. Iya, enggak usah ketar-ketir gitu. Mana? Ya. Mana? Tenang. Gimana ya kita mau diskusi tapi
nyerocos terus. Mana dalil? Saya kan nunggu dalil. Bocah, saya tunggu dalil bahwa Ka'bah yang asli itu letaknya di mana? Di Bogor. Yang di bawah juga bisa nilai lah ya, yang di bawah bisa nilai. Iya, saya minta dalil. Saya minta dalil. Yang kau tunjukkan tadi apa? Wa inna Lut laminal mursalin. Dan sungguh Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul. Isnajjainahu wa ahlahu ajma'in. Ingatlah ketika Allah telah menyelamatkan Lut dan kaumnya. Terus illa ajuzan fil ghabirin. Kecuali seorang perempuan tua bersama-sama dengan orang yang tinggal di kota tersebut. Terus enggak, saya dari tadi dengar sudah hampir 30 menit waktu saya tersita. Padahal saya tujuannya ke Kristen. Anda naikkan ini sebagai dewa penolong, enggak bisa ngapa-ngapain. Mana? Teman-teman yang di bawah juga bisa Sumadammarnal akharin. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Wa innakum latamurrun alaihim musbihin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melalui mereka pada waktu pagi. Mana buktinya, coba tunjukkan kepada saya mana. Nah itu buktinya itu. Mana buktinya? Itu buktinya. Mana? Itu tadi dibacain. Bukti apa? Bukti apa di situ? Bukti apa? Ayat itu. Dengarkan. Ayat itu menjelaskan tentang dengar. Ayat itu dengar. Ayat itu bercerita tentang kota. Yang diceritakan adalah tempat istrinya Nabi Lut. Satu malam. Iya. Jadi kata itu mana dalilnya dikatakan di sana? Mana dalilnya? Orang Mekah benar-benar akan melalui mereka pada waktu pagi. Tidak ada dalilnya bahwa Ka'bah itu di situ. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Bahwa Ka'bah itu berada pada kota yang kena azab? Mana dalilnya? Tenang dulu. Gak usah teriak. Hanya gara-gara ada petunjuk. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Hanya gara-gara itu. Tenang. Oke. Kalem dulu, gak usah teriak-teriak Zuma. Malu lah udah tua. Bentar ya. Iya, saya minta dalil loh. Saya minta dalil. Kamu itu tampil sebagai penyesat tapi umur belum nyampe. Seibarat anak TK yang baru baca kemudian kitab suci. Kau itu baru baca kitab suci, lalu kemudian kamu itu membuka praktek. Seperti anak TK yang baca sampul buku kedokteran lalu kau buka praktek. Saya minta dalil dari tadi. Saya minta dalil. Tenang dulu. Mana dalil? Nggak boleh kalau ruang diskusi itu menghujat, nggak boleh. Ya mana dalilmu Tuyul? Kalau cuman yang kayak gitu-gitunya apanya itu? Tenang dulu. Nggak bisa korbuhkan Islam itu dengan sesederhana itu. Nggak bisa. Tenang dulu. Gantian. Oke. Gantian, tenang aja. 3 menit bagi Saya nggak kemana-mana. 3 menit. Gak usah teriak-teriak gitu, malu lah udah tua. Bentar ya. Lah saya minta dalil kok teriak-teriak. Tenang dulu. Saya teriak karena kalem. Sampai menit 10. Silakan. Mana dalilmu? Dalilmu mana, Dek? Ini mau terangkan. Dalil. Kok diterangkan, lu siapa menerang? Gak usah takut. Tenang aja, kalem. Santai loh. Lanjut, waktu berjalan. Terima kasih host ya. Saya minta dalil, Dek. Iya. Ini biar saya berikan datanya. Saya minta dalil, bukan penjelasan. Oke. Di sini dalil. dikatakan nih. Saya butuh dalil. Dalil. Mana dalil? Mana ini? Kita mau diskusi tapi saya butuh dalil. Aduh, teman-teman gimana nih, masa teman-teman bisa menilai ya orang mau bicara? Saya tidak butuh penjelasanmu. Kalau mengenai penjelasan semua orang bisa. Saya minta dalilmu. Dalil. Tolong fair dong, host. Dalilnya dong. Saya mau gunakan data loh. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Mana dalil? Saya pengen gunakan data loh, host. Masa dipotong? Data kau bawa aja ke tempatmu. Jangan kau bawa depan umum, memalukan. Tenang dulu, santai. Baca dalilmu mana? Saya sudah baca tadi tuh. Ayat 133. Wa inna Lut
laminal mursalin. Saya sudah baca itu, saya sudah baca. Teman-teman yang di bawah, dan itu tidak berbicara mengenai Ka'bah. Tidak berbicara mengenai Ka'bah. Tidak berbicara mengenai Ka'bah. Tidak bercerita tentang Ka'bah itu. Itu bercerita Ka'bah enggak? Enggak. Ya, kalem. Di sini saya ingin bacakan. Kamu tenang dulu. Apa? Oke. Iya, saya butuh dalil. Teman-teman yang di bawah, ketik 1 jika Bang Zuma ini takut. Ketik 1 teman-teman. Enggak dong. Ketik 1 teman-teman. Itu dibawa minta data semuanya. Kalau nggak semua takut, dibawa minta dalil. Semua minta data. Ayo, dalil Al-Quran yang Anda gunakan rujukan bahwa Ka'bah itu bukan di Mekah mana? Ini saya akan bacakan. Jadi kamu saya sudah bacakan itu. Wa inna lutal laminal mursalin. Itu namanya kamu takut. Ini saya bacakan. Tentu ini data kamu. Menjelaskan tentang kedudukan Lut sebagai rasul, bukan membahas tentang Ka'bah, tuyul. Kalau Anda dengar saya. Kalau Anda ingin mengais-ngais seperti itu, baca dalil setelahnya ketika berbicara tentang Nabi Yunus. Ayo, teman-teman. Anda ingin mengatakan bahwa Ka'bah juga ada pada tempat Nabi Yunus? Wa inna Yunus laminal mursalin. Yunus pun dikatakan sebagai rasul. Yunus apakah satu tempat dengan Lut? Inilah parah ente, parah. Gini Pak Suma, ketika ya saya minta dalil, Bung. Ini berbicara mengenai Islam, bukan Kristen. Kalau Kristen menyembah batu zakar, dalilnya ada, tapi malah ditolak. Kalau Islam, apapun dalam Islam harus berdalil. Jadi dia ketakutan. Bocah ini menuduh Ka'bah itu palsu. Kalau di Mekah aslinya, kemudian di tempatnya Nabi Lut. Tenang aja, Dalilnya mana? Enggak ada dalil. Host kasih saya waktu, host. Enggak ada dalil. Hostnya nih enggak fair nih, lama-lama nih. Enggak ada dalil. Tidak ada orang Indonesia bisa kau tipu. Enggak ada. Coba, enggak ada. Kasih dong. Tidak ada orang Islam bisa kau tipu. Enggak ada. Enggak ada. Berhentilah kamu menyesatkan. Berhenti. Beradab, bos. Coba, host. Anak kecil. Anak kecil, dari dulu kelompokmu sudah ingin menyesatkan orang-orang Islam, tidak bisa. Apalagi kau cuma modal dalil kayak gitu. Tenang dulu kalau di sini teman-teman, Zuma tahulah ya, takut Zuma tuh dengan. Saya tidak takut, saya cuma minta satu doang dalil. Iya. Udah dikasih dalil, tapi kok malah teriak. Takut. Saya cuma minta dalil doang. Enggak dikasih. Iya, tenang kamu dulu. Kasih dalil as-safat, aku bacakan tuh dalilnya. Wa inna lut laminal mursalin. Mana berbicara Ka'bah di situ? Mana bicara Ka'bah? Nah, itu turun di mana ayatnya? Ayatnya turun di mana? Itu berbicara tentang Ka'bah atau bukan? Kutanya dulu, itu berbicara Ka'bah atau bukan? Gimana Mas Zuma? Saya tanya, itu berbicara Ka'bah atau bukan? Kutanya dulu, itu berbicara Ka'bah atau bukan? Ayat itu turun di mana? Bang Zuma, ayat itu turun di mana? Saya tanya samamu, itu bicara Ka'bah atau bukan? Ayat itu turun di mana? Itu bicara Ka'bah atau bukan? Turun di mana ayat itu? Itu bicara Ka'bah atau bukan? Ayat itu turun di mana? Jawab. Itu bicara Ka'bah atau bukan? Ayat itu turun di mana? Ayat turun ada Madaniyah, ada Makkiyah. Madaniyah, Makkiyah. Sekarang pertanyaan saya, itu bicara Ka'bah atau bukan? Ya udah, kamu nggak bisa guru sama murid sama doang. Itu bicara Ka'bah atau bukan? Teman-teman, dia nggak bisa jawab pertanyaan simpel. Saya sudah jawab. Al-Quran itu ada yang disebut ayat-ayat Makkiyah, ada Madaniyah. Yang saya tanya samamu, samamu, apakah dalil itu bicara tentang Ka'bah? Jadi selama ini tahu ya. Jadi saya tanya lagi, saya ulang lagi. Apakah ayat As-Saffat ayat 133 itu bicara Ka'bah? Karakteristik apologetis itu memang teriak-teriak tapi nggak ada datanya. Kamu tidak akan pernah bisa merubuhkan akidah Islam, anak muda, meskipun kau bersama setan yang ada di belakangmu sekalipun. Pertanyaan saya sederhana, apakah Al-Quran surah As-Saffat itu berbicara mengenai Ka'bah? Tidak, saudara-saudara. Jadi yang berbicara tentang Ka'bah itu, dengarkan saya, dengarkan.
Innama umirtu an a'budu rabb hadzihil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Turun di mana? Wa umirtu an akuna minal muslimin. Jadi kalau kamu ditanya ayatnya turun di mana, Ibrahim kawaida minal baiti wa Ismail. Ya teman-teman juga tahulah yang di bawah ya, bagaimana daripada karakter Zuma ini ya teman-teman ya. Jadi ya memang seperti itulah, tidak mampu untuk ditanya sebuah data. Itu berbicara mengenai kabar, data itu adanya di Mekah Al-Mukarram, dan itu dinubuatkan di dalam kitab teman-teman nanti saya akan bongkar juga ya soal bukan tentang Nabi Lut, tak ada hubungannya Nabi Lut dengan Ka'bah. Buka komal saya, kau ngomong apa itu? Kau ngomong apa? Di bawah juga boleh. Kau ngomong apa? Untuk follow aku saya ya. Nanti saya akan buka nih daripada pemahaman Zuma. Kamu itu karena Kristen, kamu itu tolol juga memang dari tadi. Pas agamamu kau nangis. Sekarang kau datangkan kucul seperti ini mau menghadapi umat Islam. Iya, Bang Zuma ini tahu lah ceritanya. Yang saya tanya itu apa dari tadi? Kau dengar, kau jadi saksi dari sejak dia naik ke sini. Saya minta dalil. Ada dalil? Tidak ada dalil. Terus kau mau jagokan, kau ingin menutupi saya mau bicara dulu agama Kristenmu dengan membawa orang seperti ini. Mana bisa tuh? Soalnya Bang Zuma udah nggak bisa. Saya cuma minta dalil. Padahal saya menunjukkan dalil. Kalau di tengah-tengah orang Kristen mungkin kamu bisa jago sopaten, tapi tidak bisa. Saya butuh dalil. Kalem aja kayak saya. Saya butuh dalil. Saya memang suaranya begini. Suara aku memang begini, Kicon. Orang yang kejang-kejang. Suara aku memang begini, bukan kejang. Yang kejang itu ketika dimintai dalil, tapi tidak ada dalil. Jadi teman-teman yang di bawah, saya akan kasihan kali. Mana dalil? Mana dalilnya? Daripada mana dalilnya? Islam itu sendiri. Saya minta dalil aja. Kau mau bongkar apa? Saya minta dalil. Kesempatanmu memberikan dalil. Apa yang kamu lakukan? Kalian juga dapat mengenal dalil. Kalau memang diskusi itu nggak pernah sehat. Kalau mau diskusi gantian harusnya Bang Zuma jaga adabnya, jaga kita untuk berdiskusi dengan sehat. Bagaimana ganti-gantian? Malu lah masa apologet Islam seperti ini. Tenang aja, saya juga kemana-mana. Kamu menunjukkan data, tidak kau tunjukkan data. Terus kamu suruh saya mendengarkan ocehanmu gitu. Saya juga orangnya kalem kok, enggak tahu. Saya bukan lebay kayak kau, sorry. Jadi kalau memang kalau saya seperti kamu, saya juga telah disusupi ilmu kayak kamu. Kalau aku lembut kayak kamu itu. Dan host, siapa yang mau dengarkan kamu? Saya berkata-kata dulu. Siapa yang mau mendengarkan kamu? Mungkin Bang Zuma. Kamu datang di sini dijagokan oleh oten-oten sesamamu, tapi kau nggak mampu memberikan apa-apa. Mungkin saya cuma minta dalil dulu Bang Zuma. Oke, terima kasih ya. Saya cuma minta dalil tok, tapi tidak ada dalil. Tenang aja Bang Zuma. Tenang, kalem. Saya minta dalil saja. Saya minta dalil. Nah, saya kasih lagi kamu kesempatan. Saya diam lagi. Saya masih tunggu dalil. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur. Kamu juga gimana ini, Guru? 3 menit gitu. Cuman minta dalil doang, nggak bisa dikasih. Nih teman-teman, ini pelajaran buat kalian saudara Kristen. Nah, kok saudara Kristen? Ada kita kabar. Hah? Kamu nggak mau bersaudara lagi dengan saya? Katanya kasih, gimana sih orang-orang ini? Dengarkan. Pak Zuma. Dengar dulu. Pak dengar dulu, kalem. Kalem, dengar dulu. Saya mau izin ibadah, dengar dulu. Pak Zuma. Tadi harusnya Pak Zuma dengerin aja dia dulu ngomongnya seperti saya apa. Memberikan ruang loh, sampai saya menghitung. 1, 2,
Udah kasih dalil, kasih waktu, udah dihitung pun. Saya minta dalil. Anda lihat nggak tadi? Dia nunjukkan Al-Quran surah As-Saffat ayat 133. Saya baca lebih dari itu. Anda nggak bicara Ka'bah. Dengar. Makanya waktu saya singkat bang. Saya mau ibadah. Dengarkan saya dulu. Kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian juga ambil terjemahannya. Kita lihat ya. Dengar. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Pak bicara tentang tadi itu pembahasan dengan dia. Onta muda, median dan eta, mereka akan datang kepadamu. Itu di mana? Di tempatnya Lut atau di Mekah? Gurunda. Segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Itu di mana? Nebayot anak pertamanya Ismail. Kedar anak kedua. Sekarang dibuktikan di mana? Daerahnya Lut atau di Mekah? Yang ketiga, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan. Dan jawab aja pertanyaanku. Kamu mau berdiskusi sama aku gak? Dari tadi kan kau sama Melcut. Aku belum kebagian ini. Aduh. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Itu di Mekah atau di tempatnya Kitun? Ayo, itu di Mekah atau di tempatnya Kitun? Yesaya 60:11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut ditawan sebagai tawanan. Itu di tempatnya Kitun atau di Mekah? Ayo jawab. Ini pelajaran buat kalian. Ini nubuat. Yesaya 60 nomor 17. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Ini di tempatnya Kitun atau di Mekah? Ayo. Ya kamu sekarang saja. Yesaya 60:12. Orang akan menyebutnya dengan bangsa yang suci. Orang-orang akan berkata menjadi tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang dicari, yang tidak ditinggalkan. Itu tempatnya Kitun atau di Mekah? Ayo. Tempat yang dicari yang menjadi tujuan. Tempatnya Kitun atau di Mekah? Ayo. Sabar dulu, belum. Yesaya 60 nomor 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu dengan sebutan selamat, salam, Islam, dan pintu-pintu gerbangmu disebut pujian. Alhamdulillah, Muhammad, Nabi Muhammad. Ayo, itu di tempatnya Kitun atau di Mekah? Yesaya 25 nomor 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan suci. Orang yang tidak bersunat tidak akan melintasinya, dan orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Itu di tempatnya Kitun atau di Mekah? Ayo. Itu nubuat. Kalau dengar dulu. Kalau sampai itu terjadi di kotanya Kitun, tempat pada para Homreng, kaumnya Nabi Lut, kaumnya tadi itu, dia ingin menjadikan kota Homreng itu sebagai tokoh utama. Nah sekarang nubuatan tentang ini di dalam kitab yang Anda gunakan, apakah ada menuju kepada kota yang disebutkan si Kitun tadi, si kotok-kotok itu, ada nggak? Semua tertuju kepada Mekah Al-Mukarram. Begitu saudaraku ya. Jadi karena waktu saya sudah ibadah, saya izin ibadah dulu. Ingat, tadi Anda mengatakan ada mau dialog dengan saya tunggu hari Senin sampai seterusnya, kapanpun itu saya siap. Yang penting ingat, dia berilmu, dia punya kapasitas, dia bawa akal, dia tidak pakai doktrin, dan ingat, dia rajin cebok. Itu syaratnya. Saya kira demikian untuk sementara. Saya ibadah dulu teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa berakal sehat, meninggalkan agama yang mematikan akal Anda demi keselamatan dunia dan juga di akhirat. Saya tutup dengan kalimat terakhir. Kristen adalah agama yang tidak menggunakan akal sehat. Untuk menjadi Kristen, akal harus dimatikan berdasarkan doktrin-doktrin Paulus. Demikian. Salam NKRI, salam satu bangsa, satu nusa, dan satu keadilan rakyat Indonesia. Merdeka. Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, 5 menit aja. Nggak berani kah? Ya, belum tanya. Jadi gini, jadi gini Bang, dari tadi itu sebenarnya dia tuh berpolemik lalu membahas langsung ke sini. Gini Mel Cemut, dari tadi dia berpolemik, itu ngomongnya tuh pantasnya sama aku, nggak perlu kau kasih bahasa kayak gitu, yang ada jadi framing nanti. Dalil yang ku bawa aja dia udah nggak bisa jawab, gimana ku kasih dalil yang lain. Makanya dari tadi aku mute kamu tuh kode, biar aku yang ngomong sama dia. Siap. Jadi kamu udah beringas nafsu, ya sudahlah, aku biarkan aja. Maaf Pak. Kita ngomong sedikit dijawab iya kan, itu kayak dia yang punya room gitulah. Kalau dari aku gini loh, boleh berdiskusi, tapi kalau aku udah mute maksudnya sabar gitu, jangan